Dalam pasal 145 ayat 1 angka ketiga hir, kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri. Norma Risma, perempuan yang viral karena curhat suami dan ibunya diduga melakukan perselingkuhan, mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris untuk meminta pengaduan hukum. Norma mendatangi Hotman setelah mendapat somasi dari pengacara mantan suaminya, RZ, karena tak terima cerita Norma viral di media sosial. Norma disomasi oleh pengacara RZ dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Hotman Paris pun mengaku siap menjadi kuasa hukum jika Norma Risma ingin melaporkan RZ dan ibunya diduga karena selingkuh. Namun, kata Hotman, Norma nampaknya masih mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi. Kepada Hotman, Norma mengaku tak tega jika harus melaporkan ibu kandungnya sendiri. Kendati demikian, Hotman mengatakan bahwa Norma tidak perlu khawatir akan somasi dari pengacara RZ. Hal ini karena Norma sudah memiliki bukti-bukti yang kuat. Sebagai informasi, cerita seorang suami yang selingkuh dengan ibu mertuanya sempat ramai dibicarakan sejak viral di media sosial. Kisah yang menjadi perbincangan di media sosial itu dibagikan oleh Norma Risma lewat akun TikTok-nya. Di dalam video TikTok miliknya, Norma suaminya yang dinikahinya sejak 2021 memiliki hubungan dengan ibu kandung Norma sendiri. Udah, semuanya belum. Oke bang, langsung aja bang, kemarin kan Norma katanya dari kota sini. Iya. Seperti apa sih? Jadi Norma kemarin datang ke sini konsultasi, menceritakan masalah keluarganya. Dia sudah cerai talak sama suaminya. Oke, sudah cerai talak. Ya. Di dalam gugatan cerainya sih dikasih alasannya berbagai alasan, tapi yang dipakai oleh hakim kan cuma satu, yaitu pertengkaran terus menerus, karena itu yang diakui oleh undang-undang perkawinan kan. Oke, saya tanya mengenai alasan lain-lain, mengenai pabrik tetap diambil walaupun produknya sudah dapat, ya. Dia bilang karena itu kalau dia bikin pengaduan polisi, maka mau tidak mau ibunya harus jadi terlapor. Makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terhadap suaminya maupun terhadap ibunya, mantan suaminya maupun ibunya. Dia belum buat laporan polisi karena dia merasa itu masih ibunya. Tapi dia sudah, katanya dia sudah tinggal sama bapaknya, sudah bisa tinggal, bapaknya pun sudah bisa tinggal sama ibunya. Nah, mengenai detail apa sebenarnya kejadian, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan, tapi ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa maupun oleh siapa? RT RW sama suaminya juga mengenai apa kejadian waktu ditemukan ada sesuatu ya. Tapi ngomong detail itu saya nggak mau ngomong ya.
Kalau mau, ini ada nomornya, si Norma. Nah, udah kasih kemarin kan? Tanya langsung ke dia. Perjanjiannya apa bang? Itu aja. Hah? Perjanjiannya apa? Katanya ada uang yang... Iya, kabarnya ada uang damai bang sebelum ini terjadi di Dia nggak blow bilang up. ada uang damai. Dia hanya bilang bahwa dia tidak mau membuat laporan polisi tentang dugaan karena dia tetap merasa bahwa itu adalah ibunya. Kan normal kabarnya dilaporkan oleh mantan suaminya ini di Polda Banten bang. Saya dengar ada laporan polisi sekarang terhadap dia ada dugaan menyebarkan pencemaran nama baik atau apa itu, tapi masih belum pasti. Karena dia belum pernah dipanggil. Jadi saya bilang sama si Norma, kalau nanti benar kau dilaporkan polisi oleh suami atas beredarnya berita-berita tersebut, ya mungkin kau juga pergi laporan polisi. Kan nggak enak. Kok cuma diserang melulu juga, ya kan gitu. Dia lagi mikir, ya, dia lagi mikir. Tapi mengenai detailnya antara enaknya pabrik atau produk pabrik, tanya dia deh. Terus fungsinya memang lu tahu. Lu tahu enaknya. Bang, adanya pemerasan katanya seperti apa bang? Iya. Dia nggak bicara pemerasan kemarin. Dia nggak bicara pemerasan. Tidak adanya bukti seperti apa bang? Apanya? Tidak adanya bukti ketika dia digerebek itu. Tanya kepala desa, ada surat yang ditandatangani pernyataan bersama. Jelaskan di situ kita dia aja. Aku nggak dalam posisi menjelaskan apa, walaupun saya ada kopinya. Ya, lebih bagus tanyakan Norma langsung. Ada surat pernyataan, bahkan suaminya juga tanda tangan. Tapi saya tidak dalam posisi apa isi pernyataan itu, karena sepertinya itu surat pernyataan juga saya sudah gitu lah. Bang, kalau misalnya Norma nanti membuat aduan bang, akhirnya kira-kira Bang Hotman akan Membantu. mendampingi nggak, Bang? Ya dengan senang hati. Ya kemarin kan malah saya tanya, gimana? Dia bilang, karena kalau dia buat laporan harus dua, ya, dan dia nggak mau melaporkan. Itu kan ibu kandung saya, dia masih belum tega. Berarti belum bisa jadi lawyer abang ya? Belum konsultasi. Kalau di Coffee Johnny itu kan memang konsultasi secara hal-hal yang viral kan. Tapi dia udah kasih saya bukti-buktinya. Karena dia juga belum dipanggil polisi atas laporan terhadap dirinya. Sekarang dia bilang dia tinggal sama bapaknya. Sudah tidak serumah lagi dengan ibunya. Yang mengenai kejadian detailnya, yang pabrik dan produk pabrik ya tanya sama dia lah. Ya. Apalagi bang yang dikonsultasi sama Norma ke abang. Ya kan saya tanya buktinya. Dia bilang itu yang warga dan kepala desa. Warga dan kepala desa. Itu ada surat pernyataannya ditandatangani oleh kepala desanya juga, bahkan suaminya ditandatangani waktu itu. Tapi isinya saya nggak mau ngomong. Biarkan Norma langsung yang ngomong. Nomor handphonenya ada di kalau mau. Bang, jika Norma nanti ngelaporin bang, itu nanti kena pasalnya apa ya? Perzinahan kah atau bagaimana bang? Yang tahu sendiri apa? Itu lu nggak tahu. Jadi bilangin pabrik sama. Berarti abang juga udah kasih tahu bang langkah-langkah hukumnya seperti apa? Udah kasih tahu gimana langkah-langkah hukumnya seperti apa kalau misalkan dia udah mau melaporkan? Iya. Kalau dia dilaporkan pencemaran nama baik, saya nggak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa. Jadi yang menyebarkan kok bisa bocor siapa? Nah, itu saya tanya sama dia. Tapi pencemaran nama baik itu sesuai dengan SK bersama Kapolri, Menkominfo sama Jaksa Agung. Pencemaran nama baik akan gugur kalau si terlapor bisa membuktikan bahwa berita yang beredar itu benar. Itu teori hukumnya begitu. Jadi saya melihat bahwa Norma nggak terlalu khawatir lah kalaupun dia dilaporkan oleh suaminya, karena dia mengatakan banyak bukti. Apa isi buktinya? Saya nggak ngomong sekarang.
Nanti kalian jadi, ini masih pagi-pagi soalnya. Apa? Coba bilang. Ada surat keterangan kepala desa. Isinya apa? Tanya sama Norman ini. Mobilnya sih ada di gua, tapi gua nggak bawa motornya. Cat itu bisa jadi bukti juga nggak, Bang? Kan banyak cat-cat dia minta maaf, minta maaf berkali-kali kan. Udah dibilangin Norma aja yang tahu semuanya ceritanya. Memang dia bilang, ini aja dia bilang, kalau saya dilaporkan pencemaran nama baik, dia bilang dia yakin akan bisa menangkis karena dia banyak bukti. Udah, yuk kalian ada analisa sendiri deh. Bang, Norma saat ketemu abang masih tertekan kah? Iya. Sedih atau seperti apa, Bang? Apa? Masih tertekan nggak waktu? Kemarin udah ketawa-ketawa, ya kan? Udah ketawa-ketawa, udah nggak tertekan. Ya. Kemarin sih lu nggak datang sih, padahal dia di sini lama. 2 jam. Ya. Masih ada rasa ketakutan Dari nggak pagi. sih, Bang? Dari pagi. Oh, dari pagi. Kayak ada rasa trauma gitu nggak, Bang? Nggak ada rasa trauma lagi. Mau ini di mana sekarang? Di Tangerang. Lupa. Ada ancaman nggak, Bang? Coba telepon dia, berapa lama jadi sini? Coba telepon. Ya, Bang, ada ancaman nggak dari Bang? Boleh. Dia nggak cerita apa pun nggak ada. Cuma saya tanya sama dia, apakah kamu akan bikin laporan polisi? Dia nggak mau. Belum. Karena itu ibunya. Jadi sementara dia masih menunggu. Tapi dia kayaknya sudah dilaporin ke polisi atas beredar berita tersebut. Berarti dia istilahnya masih mikir-mikir untuk Dia masih melapor. mikir, ya. Mungkin kalau dia nanti jadi makin serius laporan polisi ada dia, mungkin dia akan ngebalas, bisa aja kan. Karena dia masih belum jelas semuanya, apakah memang dia sudah dilaporin. Memang dia sudah disomasi oleh pengacara Iya. suaminya, sudah ada. Iya, udah Itu ada. surat somasinya, seolah-olah dia membuat keterangan bohong dan itulah, seolah-olah itu yang viral itu nggak benar katanya. Padahal itu ada buktinya semua. Nah, gimana dia? Belum diangkat, Pak. Ya? Belum diangkat. Lalu satu lagi yang pemerkosaan, Yang dia yang dilahat Lahat. seorang Siswa. gadis umur 16 tahun diperkosa 3 orang di kamar kos, digilir pergantian satu-satu, ya, sampai 3. Ya. Kemudian di hari kedua ada lagi satu laki yang ternyata laki itu adalah umur 18 yang menyediakan, dia yang punya kamar kos ini, dia yang menyewa kamar kos. Di hari kedua si cewek ini disuruh buka dadanya, terus diraba-daba katanya, dan difotoin, ya. Yang sudah divonis, yang baru yang 3 orang umur 17. Cuma hukumannya cuma 10 bulan penjara. Padahal kan menurut undang-undang peradilan anak harusnya bisa ancaman maksimumnya 15 tahun penjara. Dan kalaupun dikurangi gara-gara masih di bawah umur, kurangi sepertiga ya, sepertiga masih tetap bertahun-tahun. Tapi ini kok kenapa tuntutannya sangat ringan gitu loh, ya, sangat ringan. Dan yang masalahnya adalah ini kan sudah keluar vonis pengadilan dan takutnya jaksa tidak banding karena menurut undang-undang waktu banding itu hanya 7 hari kalender, sementara udah keluar putusan tanggal 3. Jadi benar-benar sangat sensitif ini. Diminta semua warga agar menghimbau kepada Jaksa Agung agar perintahkan kepada Kejari Lahat untuk segera mengajukan banding. Seorang gadis masih muda beliau digilir 3 orang diperkosa. Dan yang satu lagi yang menyediakan kamar kosa dipakai tempat pemerkosaan dan juga meraba-raba buat dada si cewek sampai hari ini belum dijadikan tersangka. Ya, itu aja. Nah, normalnya belum. Tapi Bang, kalau misalkan melihat dari sisinya ibunya Norma, dia juga bisa jadi ini nggak sih Bang? Melihat dari sisi ibunya Norma, Kenapa? sebenarnya bisa juga nanti akan masuk dalam, Apanya? bisa ranah masuk hukum juga nggak sih, atau jadi tersangka juga ibunya? Siapa?
bisa jadi tersangka juga nggak sih si ibunya Norma? Bisa nggak sih bang? Kan saya bilang kalau si Norma mengeluarkan bukti itu ceritanya bisa jadi lain. Cuma Normanya nggak mau. Belum mau bang sampai saat Belum ini. mau. Kan sudah ada surat keterangan kepala desa semua ada. Walaupun sudah diserang kan tapi masih Dia bilang tetap itu ibu saya masih saya belum siap ke arah sana. Jadi mungkin tunggu dulu sampai nanti dia merasakan dipanggil polisi atas laporan suaminya, mungkin baru dia bereaksi kan. Tapi dia cerita nggak ibunya apa namanya gimana ya dia cerita nggak soal si ibunya juga apakah ada dendam juga ke dianya atau dianya juga ikut diserang juga sama ibunya, ada nggak? Dia nggak cerita di sana. Ya. ada ancaman nggak sih bang dari Norma sendiri? Sampai sekarang nggak ada. Dia bilang nggak ada. Dia kemarin normal tenang aja. Cuma dia nggak mau aja, nggak mau melaporkan ibunya. Karena itu kalau dilaporkan nggak bisa satu orang, harus dua orang. Nggak bisa hanya lapor suami. Bang, banyak juga nih komen pas abang ngeposting sama Norma kemarin, terus banyak komentarnya juga kayak wah mantan suaminya sama lawyer bakal ketar ketir nih gini karena Norma lawan abang. Gimana tanggapannya? Ya bisa benar, tapi kan kuncinya kan di tangan Norma. Kalau Normanya nggak mau action, gue bisa apa? Ya kan kemarin bolak-balik saya tanya, dia bilang tunggu dulu. Ya, itu aja. Kalau laporan suaminya itu saya nggak melihat nggak terlalu bahaya. Ya, nggak terlalu bahaya, nggak masalah. Tapi mungkin paling repot, tapi nggak terlalu serius. Berarti ada kemungkinan damai dong bang antara mereka bertiga. Maksudnya Kalau di cooling sekarang down. ini saya melihat si Normanya dengan dia tidak mau tidak mau ambil tindakan hukum, sepertinya akan Bisa jadi. isunya bisa hilang begitu aja. Iya. Tidak ada perdamaian, tidak ada banyak, hilang gitu aja mungkin. Masing-masing menempuh hidup masing-masing, ya udah. Bang, selain kemarin tuh konsultasi masalah hukum bang, Normanya ada mungkin curhatan dari Norma tentang kondisi sendiri nggak sih bang kemarin? Kemarin nggak ada kan? Nggak ada, dia normal. Dia udah terima, dia udah pisah rumah sama ibunya. Ibunya juga sudah pisah rumah sama, tinggal di rumah berbeda sama bapaknya. Jadi dia ikut bapaknya sekarang. Ibunya di rumah terpisah. Dia bilang dia ibu saya nggak berani lapor. Saya belum siap. Dia bilang saya belum siap untuk laporin ibu saya, itu kata dia. Ada komunikasi Norma dengan ibunya nggak bang? Aku kan nanya detail begitu belum, makanya di nomor teleponnya dia ada nih. Selanjutnya bakal gimana bang? Normanya nanti akan kembali lagi kan? Maksudnya nanti akan pertemuan lagi sama abang? Kalau dia dipanggil polisi, ya mungkin dia akan datang ke sini. Oke. Karena saya tanya kemarin, lebih daripada kau diserang, mendingan juga ambil tindakan hukum. Ya iya, saya pikirkan dulu karena dia juga belum pasti apakah akan dipanggil oleh polisi, apakah benar laporan polisinya atas laporan suaminya dugaan pencemaran nama baik. Dia juga belum yakin, tapi sepertinya sih kita cek kemarin sepertinya sudah ada laporan polisi sepertinya. Tapi kita hanya pasti kalau sudah ada panggilan kan. Nah, kalau dia sudah ada panggilan, baru kita lihat nanti reaksi Norma. Apakah dia akhirnya akan membuka semua tabir viral pabrik dan produk pabrik itu. Kalau benar itu ada ya, aku sendiri nggak berani mengatakan. Aku sendiri tidak berani mengatakan bahwa cerita viral pabrik dan produk pabrik itu benar atau tidak, hanya Norma yang bisa bicara atas itu. Ya, tapi memang dia udah kasih saya bukti-bukti yang lain dan saya nggak mau buka juga berita itu. Karena dia nggak mau lapor ibunya. Kalau dia nggak mau lapor ibunya, mana berani gua ngomong? Iya bang. Ya kan? Ya menurut abang bukti yang cukup kuat nggak bang untuk mengalahkan lawan ini bang? Hotman Paris kalau sudah menilai sesuatu, you lihat you know lah. berani ngomong langsung gitu, nggak mau ngomong. Orangnya sendiri nggak mau, gimana bro? Ya, itu. Tapi memang dia sudah tenang. Sudah tenang. Ya, saya bilang kau sering-sering aja ke sini. Di sini banyak duda, tapi banyak duda bokek nggak apa-apa.
Oke. Oke. Terima kasih. Apa lagi? Cabut ya. Iya. Lo mau cabut? Bawa. Ya, saya siap menjadi lawyer pengacaranya Norma kalau akhirnya persoalan ini siap kerana hukum. Apakah atas laporan suaminya atau apakah kemudian hari Norma akhirnya akan membuat laporan polisi atas berita dugaan tentang adanya berita viral tentang pabrik dan produk pabrik. Bang, alasan Bang Hotman menerima dia sebagai calonnya, bahwa abang sebagai lawyer itu apa? Di Kopi Joni itu memang spesialisasi khusus berita-berita yang viral, yang benar-benar di luar logika hukum gitu loh. Ya, Kak, yang boleh minta nomornya Norma nggak? Indonesia. Boleh. Itu memang sini. Ya. Berarti alasannya abang Bisa. Bang Jun ikut sini. merangkul dia. Saya nggak merangkul dia, belum pernah orangnya. Maksudnya jadi lawyernya abang gitu apa? Ya karena Kasihan itu. ya, pertama tentu saya merasa kalau itu benar ya berita itu ya. Kalau benar berita tentang pabrik dan produk pabrik itu, ya saya tertarik banget karena itu pertama saya kasihan sama dia. Thank you. Betapa dia berdiri pada saat pengantenan gitu loh. Lu kebayang gak sih sakitnya perasaan wanita kalau itu benar? Gitu loh. Itu yang bikin saya tertarik gitu loh. Bang, tadi abang masih merahasiakan beberapa bukti gitu bang, masih yakin dengan omongan itu. Apa sih bang yang bikin abang? Namanya rahasia ya rahasia dong. Namanya juga. Kenapa saya rahasiakan? Karena Belum. Normanya sendiri belum mau membukanya. Itu kalau Normanya nggak mau buka, hak apa saya untuk membuka gitu loh? Nggak boleh, itu melanggar kode etik loh. Keyakinan abang untuk menang kalau seandainya mereka dapat uang jauh bang. Abang yang memegang dari seorang ini. Ya, aku sih selalu yakin menang. Iya. Yakin kan belum tentu berhasil. Tapi pasti menang ya bang. Karena kan banyak yang mengatakan bahwa kalau udah dipegang selama 6 hari, semua bakalan Bukan, kalau saya pegang langsung loh, substansi hukumnya terang benderang itu yang paling utama. Ya. Dan yang kedua langsung menarik perhatian seluruh pejabat negeri ini sehingga tidak ada yang berkurang resiko klien saya itu jadi dipermainkan gitu. Itu salah satu kelebihannya Kopi Joni Hotman 911. Bang, apa sih yang mau abang sampaikan dari viralnya kasus ini bisa dibilang aib keluarga gitu? Ya sangat menarik lah, ini kan benar-benar menarik. Kebetulan kan saya paling Iya, gue juga pengen. Iya, pengen. Soalnya keluarga udah mulai berdatangan dan berita menarik. Ini tanggapan kan? Bayangkan Apa sih coba, tanggapannya? kalau itu benar, bisa Masa bikin novel tanggapannya itu. Emang karena dia bang, kalau Iya, ibu juga pernah. Benar kan ibu sama yang dia baru sekali nih bang kasus yang abang baru sekali ini. Baru kali ini, makanya menarik. Menarik dan gue juga yang menariknya itu malah dia duluan disomasi sama suaminya. Itu yang menarik. Malah suaminya sudah nunjuk pengacara, sudah somasi dia. Jadi sudah jatuh di tingkat tangga pula gitu loh. Ya. Oke. itu dia memegang walaupun Bola balik bilang siap kan? tanpa bayaran. Emang gue minta bayaran di sini. Oke. Bayar dari sana. Iya. Bang, Pesan buat Norma bang terakhir. Halo Norma, oke. Saya menghargai keputusanmu untuk tidak membuat laporan polisi terhadap ibumu. Itu adalah hak kamu. Karena biar bagaimanapun memang dia adalah ibumu. Tapi kalau memang suatu waktu pada akhirnya kau butuh pengacara, kalau kau merasa terdesak, I'm here, Hotman 911. oke. Bang ikutin kasusnya Tiko nggak bang? Enggak. Oke. Enggak. Ya bang, terakhir bang. Bang update kasusnya Rasman dong bang. Sudah sampai mana bang? Hah? Rasman. Di mana bang? Sudah sampai mana nih bang? Di Jangan mau deh kayak. Ya benar bang, benar. Oke, boleh. Kali gue video ya. Iya bang. Kan udah lama nih bang. Turun. Ya benar bang, benar. Oke. Ayo.
Ya, oke. Ya, terkait laporan saya terhadap Rasmat Nasution tentang pencemaran nama baik sudah naik ke tingkat penyidikan. Woi. Harusnya dia sudah diperiksa dalam tingkat penyidikan, sudah diperiksa. Dia coba undur-undur, akhirnya sudah dipanggil, ya. Karena kalau nggak datang, kalau sekiranya kemarin nggak datang bakal dijemput. Sekiranya nggak datang, akhirnya sudah diperiksa dalam tingkat penyidikan. Yang kedua, kemarin dipanggil juga Kim tanggal 5 Januari. Cuma menurut pengacara Kim minta diundur. Oke? Kalau Kim sudah diperiksa, karena saksi-saksimu sudah diperiksa, nanti penyidik Cyber Mabes Polri akan menggelar untuk menetapkan tersangka. Ya, jadi ini sudah mulai mengerucut. Karena memang Hotman kalau sudah janji akan berperang hukum tetap gote kuning, ya. Jadi sudah mendekati, sudah tingkat penyidikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Mabes Polri menetapkan siapa tersangkanya. Itu laporan dari saya atas dugaan pencemaran nama baik. Kemudian ada kasus lain yang sangat banyak, yaitu dugaan laporan polisi dari beberapa orang atas dugaan jasa palsu. Salah satu adalah laporan polisi dari Evi, mantan istri gubernur Medan, Sumatera Utara, yang adalah kliennya si Rasmat. Ya. Beberapa pelapor ini datang ke Hotman 911 mengeluh, ya, mengeluh. Kenapa sudah 6 bulan lebih laporan polisi, kok sampai sekarang belum ada tersangka? Ya, sempat katanya penyidik masih mencari bukti penggunaan daripada ijazah tersebut. Menurut saya sih, tutup mata kita dapat mengetahui dengan orang membuka kantor pengacara, dengan tanda tangan surat kuasa, dengan bersidang, berarti kan dia sudah mengaku sebagai pengacara, kan? Oke. Dalam kesempatan ini, saya menghimbau kepada Bapak Kapolri, Bapak Kadif Propam Mabes Polri, coba ditanyakan kepada penyidik atas laporan polisi terhadap Rasmat. Penyidik sudah nanya nggak? Kalau kau sarjana hukum, skripsinya apa judulnya? Pembimbing skripsinya siapa? Terus waktu ngetes skripsinya siapa? Judulnya apa? Untuk menanyakan itu nggak perlu 6 bulan, Pak. Ya, kedua, kalau kau benar kuliah, ada berapa puluh dosen? Nama-nama dosennya siapa? Mata pelajarannya apa? Dan di mana kampusnya? Kalau memang kampusnya disebutkan di suatu daerah, tanya RT RW, benar nggak itu dipakai sebagai ruang kuliah? Yang saya tahu hanya ada satu kampus itu, kalau yaitu yang di Jalan Pemuda. Dan dari situ juga banyak panitra-panitra staf pengadilan yang kalau itu sah lolos dari sarjana hukum. Ya, jadi Kadif Propam perlu memanggil para penyidik atas laporan polisi atas dugaan ijazah palsu. Apa yang terjadi? Kenapa 6 bulan belum ada tersangka? Padahal ini kasus menarik perhatian masyarakat, sangat menarik perhatian masyarakat, ya, sangat menarik perhatian masyarakat, ya. Ada apa yang terjadi? Gampang sekali. Tanya skripsinya apa, judulnya apa, pembimbingnya siapa, waktu ujian kapan. Tanya nama-nama dosen. Dan yang menarik lagi, ada di podcastnya Kuah-Kuah, si Kuya-Kuya, ada satu orang yang mengaku dari tempat itu juga beli ijazah 25 juta. Nggak pernah kuliah, tapi nilainya AB terus. Bahkan dia nggak pernah datang ke Jakarta, nggak pernah lihat kampusnya, dia dapat tiba-tiba ijazah sarjana hukum. Itu sudah terang-terangan oleh Kuya-Kuya dipublis di podcast. Mohon Bapak Kapolri Kadif Propam menanyakan hal ini kepada penyidik atas laporan polisi dari berbagai orang terhadap Rasmat Nasution. Oke. Jangan ya. Bang, Apalagi? ini juga Rasman, iya bang, dia sempat nyinggung anak abang yang si Frit. Oke. Soal itu. Ibnu Khaldun itu Iya. hanya satu yang sah, yang di Jalan Pemuda. Bahkan aspri saya nomor 1 pun lulus dari sana, Beni. Iya.
dan sudah ratusan orang pengadilan lulus dari sana. Jadi saya itu karena kebanyakan uang, anak saya itu selalu kuliah di London, tapi kuliah juga di sini. Rangkap dua, bukan kebanyakan uang sih, karena aku pengen mereka pendidikannya dan bersamaan gitu. Jadi kalau Frank dia kuliah hukum di London, tapi juga kuliah hukum di yang apa? Yang di Tanjung Priok, bukan? DB ya? Apa? Namanya? Ada kampus di situ, ya? Ya. Tanjung Priok, Ya, ada kampusnya di situ, ya. Jadi apa? Di Sakti nggak di Grogol, Jayabaya. Budi Luhur. Bukan. Jayabaya. Tanjung Priok. Di Jakarta Utara, bukan Tanjung Priok. Universitas. Ini sih beda lagi, Karena Rasmani itu bukan lulusan, ijazahnya itu bukan dari Ibnu Khaldun yang Jalan Pemuda. Iya. Itu loh. Kalau yang Jalan Pemuda itu sampai sekarang ada kampusnya ada. Cuma kau tiap sore ke sana. Staf polisi, staf kejaksaan, staf polisi ada ratusan dia di sana. Aspirasi saya nomor 1 pun lulus dari sana. Karena dia dulu insinyur, gitu loh. Nah, jadi 3 anak saya itu, dengarin dulu, 3 anak saya itu sambil kuliah di London selalu kuliah di sini. Bahkan anak sulung saya yang pertama pernah saya bayar 1 kelas semuanya, aku yang bayar. Ya, semua pegawai saya ikutkan kuliah agar cukup untuk kelas gitu loh, aku yang bayar. Ya, Felicia juga begitu, saya bayar teman-temannya untuk kuliah agar memenuhi syarat, ya. Jadi setiap dia libur dari London langsung kuliah. Setiap libur apapun langsung kuliah. Sama juga Pris juga begitu. Tiga-tiganya memang begitu. Jadi berjalan terus saya bikin. Di sana itu kan kalau libur di Eropa itu kan kuliah kan bisa 2 bulan. Libur sama Desember 1 bulan. Bahkan kalau ada ujian terbang dari London untuk ujian di sini. Karena aku punya duit, aku nggak pakai mobil bekas, jam palsu. Oke. Jadi kita tahu. Jadi memang benar. Jadi semua terdaftar di Dikti. Tanjung Priok kan? Nggak ada perasaan. Universitas Tanjung Priok. Taunya UKI, kampus Itu gue. karena sudah lama gue lupa deh. Yang gue ingat cuma Ibnu Khaldun. Tanjung Priok gimana? Kontranya Bang. Ada itu. Apa sayang? Kampusnya Felicia apa namanya apa sih? Siap. Apa? Untak 17 Agustus. Yang di Tanjung Utara. Iya, 17 Agustus ya. Salah ya maksud perasa. Aku pernah jadi dosen malah di sana. Oke, yang 17 Agustus ya, Jadi tahu. 3 anak saya itu Sampai ditelepon. sambil kuliah di London Fakultas Hukum, kuliah juga di sini, waktunya hampir bersamaan. Karena apa? Karena agar bisa praktik hukum di Indonesia tidak cukup ijazah luar negeri, harus ada SH lokal. Makanya saya bikin mereka kuliah. Ini ada cerita menarik nih. Anda akan tertarik soal cerita ini. Nah, Bang. Apa Bang? Saya pernah anak saya pulang dari London Desember. Dia bilang, "Pak, bulan ini saya nggak usah kuliah dulu. Karena kan saya mau liburan. Maksudnya kuliah lokal, fakultas hukum di sini di Untak." Saya bilang, "Enggak, saya udah bayar." Saya bilang, "Saya paksa dia harus kuliah." Akhirnya selama dia kuliah 1 bulan Desember di sini di Untak, karena saya udah bayar, dia ngediamin aku. Gua nggak ditekor, marah kan. Pas mau pulang ke London, tiba-tiba dia telepon, "Pak, aku udah mau pulang besok ke London, kita makan malam ya." Itu kan keluarga harmonis. Ternyata, lu tahu nggak apa yang terjadi? Untuk malam itu aku udah janji makan sama artis yang di Cibubur. Ya. Pas saat saya waktu itu lagi menemui klien saya Nasarudin perkara korupsi di Salemba.
saya waktu itu datang ke sana sama siapa? Elsa Sarif, sama ada pengacara yang DPR. Aku tanya sama Nasarudin sama yang hadir semua. Gue pusing nih, gue bilang, gue milih mana nih? Makan malam sama anak, Apa artis? atau makan malam sama artisku itu, gitu kan? Terus semuanya tiba-tiba ngomong, Kur, milih anak. Makan malam udah disediakan di Cibubur. Dan akhirnya gue milih makan sama anak karena dia habis kuliah di Undang. Entah apa yang terjadi, nggak lama sesudah itu aku dilaporin di Polda Metro Jaya. Oke. Ya. Bang, tapi terakhir nih akan siap jadi pengacara Norma. Iya. Bilang balik udah Dia meyakinkan. Udah. siap lah. Siap. Ya. Jadi yang ngomong. Jadi Ibnu Khaldun yang di Jalan Pemuda itu adalah kampus yang sah, sah, dan ratusan di sana orang pengajian lulus dari sana. Dan anak saya satu lulus dari sana, dua lagi dari Undang. Tapi itu hanya universitas keduanya, kalau utamanya di London. Ya. Oke. Oke, Bang. Oke, Bang. Udah ya. Yogi, Udah. Semuanya belum. ya Bang, langsung aja Bang, kemarin kan Norma katanya dari kota sini. Iya. Seperti apa sih? Jadi Norma Oke, Pak. kemarin datang ke sini konsultasi, menceritakan masalah keluarganya. Dia sudah cerai talak sama suaminya, ya, sudah cerai talak, ya. Di dalam gugatan cerainya sih dikasih alasannya berbagai alasan, tapi yang dipakai oleh hakim kan cuma satu, yaitu pertengkaran terus menerus. Karena itu yang diakui oleh undang-undang perkawinan kan. Oke. Terus saya tanya mengenai alasan lain-lain, mengenai pabrik tetap diambil walaupun produknya sudah dapat, ya. Dia bilang karena itu kalau dia bikin pengaduan polisi, maka mau tidak mau ibunya harus jadi terlapor. Makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terhadap suaminya maupun terhadap ibunya, mantan suaminya maupun ibunya. Dia belum buat laporan polisi karena dia merasa itu masih ibunya. Tapi dia sudah, katanya dia sudah tinggal sama bapaknya, sudah bisa tinggal, bapaknya pun sudah bisa tinggal sama ibunya. Nah, mengenai detail apa sebenarnya kejadian, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan, tapi ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa maupun oleh siapa? RT RW sama suaminya juga mengenai apa kejadian waktu ditemukan ada sesuatu gitu. Ya, tapi ngomong detail itu saya nggak mau ngomong. Ya, kalau mau ini ada nomornya si Norma. Nah, udah kasih kemarin kan? Tanya langsung ke dia. Perjanjiannya apa Bang? Itu aja. Hah? Perjanjiannya apa? Katanya ada uang yang... Iya, kabarnya ada uang damai Bang sebelum ini terjadi di Dia nggak bilang ada uang damai. Dia hanya bilang bahwa dia tidak mau membuat laporan polisi tentang dugaan karena dia tetap merasa bahwa itu adalah ibunya. Ini kan Norma kabarnya dilaporkan oleh mantan suaminya di Polda Banten Bang. Saya dengar ada laporan polisi sekarang terhadap dia ada dugaan menyebarkan pencemaran nama baik atau apa itu, tapi masih belum pasti. Karena dia belum pernah dipanggil. Jadi saya bilang sama si Norma, kalau nanti benar kau dilaporkan polisi oleh suami atas beredarnya berita-berita tersebut, ya mendingan kau juga pergi laporan polisi. Kan nggak enak, cuma diserang melulu juga, ya kan gitu. Dia lagi mikir, ya, dia lagi mikir. Tapi mengenai detailnya antara enaknya pabrik atau produk pabrik, tanya dia deh. Lu tahu enaknya? Bang, adanya pemerasan dan seperti apa? Iya. Dia nggak
bicara pemerasan kemarin. Dia udah bicara pemerasan. Tidak adanya bukti seperti apa bang? Apanya? Tidak adanya bukti ketika dia Hanya kepala desa ada surat yang ditandatangani pernyataan bersama. Jelaskan di situ kejadiannya. Aku nggak dalam posisi menjelaskan apa, walaupun saya ada kopinya. Ya, lebih bagus tanyakan Norma langsung. Ada surat pernyataan, bahkan suaminya juga tanda tangan. Tapi saya tidak dalam posisi apa isi pernyataan itu, karena sepertinya itu sudah pernyataan juga saya sudah gitu loh. Bang, kalau misalnya Norma nanti membuat aduan, Bang, akhirnya kira-kira Bang Hotman akan Membantu. mendampingi nggak, Bang? Ya jangan senang hati. Ya kemarin kan malah saya tanya, gimana? Dia bilang, karena kalau dia buat laporan harus dua. Ya, dan dia nggak mau melaporkan. Itu kan ibu kandung saya, dia masih belum tega. berarti belum bisa jadi lawyer abang ya? Belum. Konsultasi. Kalau di Coffee John itu kan memang konsultasi secara hal-hal yang viral kan. Tapi dia udah kasih saya bukti-buktinya. Karena dia juga belum dipanggil polisi atas laporan terhadap dirinya. Sekarang dia bilang dia tinggal sama bapaknya. Sudah tidak serumah lagi dengan ibunya. Ya, mengenai kejadian detailnya yang pabrik dan produk pabrik ya tanya sama dia lah. Ya. Apalagi bang yang dikonsultasi sama Norma ke abang? Ya kan saya tanya buktinya. Dia bilang itu yang warga dan kepala desa. Warga dan kepala desa. Itu ada surat pernyataannya ditandatangani oleh kepala desanya juga, bahkan suaminya ditandatangan waktu itu. Tapi isinya saya nggak mau ngomong. Biarkan Norma langsung yang ngomong. Nomor handphonenya ada di kalau mau. Bang, jika Norma nanti ngelaporin, Bang, itu nanti kena pasalnya apa ya, Pak? Perzinahan kah atau bagaimana, Bang? Yang lu tahu sendiri apa? Lu nggak tahu. Jadi bilangin pabrik sama. Berarti abang juga udah kasih tahu bang langkah-langkah hukumnya seperti apa? Udah kasih tahu gimana langkah-langkah hukumnya seperti apa kalau misalkan dia udah mau melaporkan? Iya. Kalau dia dilaporkan pencemaran nama baik, saya nggak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa. Dia menyebarkan, kok bisa bocor siapa? Nah, itu saya tanya sama dia. Tapi pencemaran nama baik itu sesuai dengan SK bersama Kapolri, Menkominfo sama Jaksa Agung. Pencemaran nama baik akan gugur kalau si terlapor bisa membuktikan bahwa berita yang beredar itu benar. Itu teori hukumnya begitu. Jadi saya melihat bahwa Norma nggak terlalu khawatir lah kalaupun dia dilaporkan oleh suaminya, karena dia mengatakan banyak bukti. Apa isi buktinya? Saya nggak ngomong sekarang. Nanti kalian jadi ini masih pagi-pagi soalnya. Apa? Cuma bilang ada surat keterangan kepala desa. Isinya apa? Tanya sama Norma nih. Mobilnya sih ada di gua, tapi gua nggak bawa motornya. Bukti chat itu bisa jadi bukti juga nggak bang? Banyak chat-chat dia minta maaf, minta maaf berkali-kali kan? Udah dibilangin Norma aja yang tahu semuanya ceritanya. Memang dia bilang, ini aja dia bilang, kalau saya dilaporkan pencemaran nama baik, dia bilang dia yakin akan bisa menangkis karena dia banyak bukti. Udah, juga dia ada analisa sendiri deh. Bang, Norma saat ketemu abang masih tertekan kah? Iya. Sedih atau seperti apa bang? Apa? Masih tertekan nggak waktu? Kemarin udah ketawa-ketawa, ya kan? Udah ketawa-ketawa, udah nggak tertekan. Ya. Kemarin sih lu nggak datang sih, padahal dia di sini lama. 2 jam. Ya. Dari pagi. Masih ada rasa ketakutan Dari Bang? Pagi-pagi. Dari pagi. Oh, dari pagi. Kayak ada rasa trauma gitu nggak bang? Nggak ada rasa trauma lagi. Mau dia di mana sekarang? Di Tangerang. Jauh banget. Ada ancaman nggak bang? Coba telepon dia, berapa lama jadi sini? Coba telepon. Ya bang, ada ancaman nggak? Iya bang, boleh. Dia nggak cerita apa-apa aja. Cuma saya tanya sama dia, apakah kamu akan bikin laporan polisi? Dia bilang dia nggak mau. Belum. Karena itu ibunya.
Jadi sementara dia masih menunggu, tapi dia kayaknya sudah dilaporkan ke polisi atas beredarnya berita tersebut. Berarti dia istilahnya masih mikir-mikir untuk melapor. Mikir, ya. Mungkin kalau dia nanti jadi makin serius laporan polisi terhadap dia, mungkin dia akan ngebalas, bisa aja kan. Karena dia masih belum jelas semuanya, apakah memang dia sudah dilaporin. Memang dia sudah disomasi oleh pengacara suaminya, sudah ada. Itu surat somasinya. Seolah-olah dia membuat keterangan bohong dan itulah. Seolah-olah itu yang viral itu nggak benar katanya. Padahal itu ada buktinya semua. Nah, gimana dia? Belum diangkat, Pak. Belum diangkat. Terus satu lagi yang pemerkosaan, Yang dia yang dilahat seorang siswa gadis umur 16 tahun diperkosa 3 orang di kamar kos, digilir bergantian satu-satu, ya, sampai 3. Kemudian di hari kedua ada lagi satu laki yang ternyata laki itu adalah umur 18 yang menyediakan, dia yang punya kamar kos ini, dia yang menyewa kamar kos. Di hari kedua si cewek ini disuruh buka dadanya, terus diraba-daba katanya, dan difotoin, ya. Yang sudah divonis yang baru yang 3 orang umur 17, cuma hukumannya cuma 10 bulan penjara. Padahal kan menurut undang-undang peradilan anak harusnya bisa ancaman maksimumnya 15 tahun penjara, dan kalaupun dikurangi gara-gara masih di bawah umur, kurangi sepertiga ya, sepertiga masih tetap bertahun-tahun. Tapi ini kok kenapa tuntutannya sangat ringan gitu loh, ya, sangat ringan. Dan yang masalahnya adalah ini kan sudah keluar vonis pengadilan dan takutnya jaksa tidak banding, karena menurut undang-undang waktu banding itu hanya 7 hari kalender, sementara udah keluar putusan tanggal 3. Jadi benar-benar sangat sensitif ini. Diminta semua warga agar menghimbau kepada Jaksa Agung agar perintahkan kepada Kejari Lahat untuk segera mengajukan banding. Seorang gadis masih muda beliau digilir 3 orang diperkosa, dan yang satu lagi yang menyediakan kamar kosa dipakai tempat pemerkosaan dan juga meraba-raba buat dada si cewek, sampai hari ini belum dijadikan tersangka. Ya, itu aja. Nah, normalnya belum. Tapi Bang, kalau misalkan melihat dari sisinya ibunya Norma, dia juga bisa jadi ini nggak sih Bang? Melihat dari sisi ibunya Norma, Kenapa? sebenarnya bisa juga nanti akan masuk dalam, Bisa masuk. bisa ranah masuk hukum juga nggak sih, atau jadi tersangka juga ibunya? Siapa? Bisa jadi tersangka juga nggak sih si ibunya Norma? Bisa nggak sih Bang? Kan saya bilang kalau si Norma mengeluarkan bukti itu, ceritanya bisa jadi lain. Cuma Normanya nggak mau. Belum mau Bang sampai saat ini. Kan sudah ada surat keterangan kepala desa, semua ada. Walaupun sudah diserang kan tapi masih Dia bilang tetap itu ibu saya, saya belum siap ke arah sana. Jadi mungkin tunggu dulu sampai nanti dia merasakan dipanggil polisi atas laporan suaminya, mungkin baru dia bereaksi kali. Tapi dia cerita nggak ibunya gimana ya, dia cerita nggak soal si ibunya juga, apakah ada dendam juga ke dianya, atau dianya juga ikut diserang juga sama ibunya, ada nggak? Dia nggak cerita di sana. Ya. ada ancaman nggak sih Bang dari Norma? Sampai sekarang nggak ada. Dia bilang nggak ada. Dia kemarin normal, tenang aja. Cuma dia nggak mau wajar, nggak mau melaporkan ibunya. Karena itu kalau dilaporkan nggak bisa 1 orang, harus 2 orang. Nggak bisa hanya lapor suami. Bang, banyak juga nih komen pas abang ngeposting sama Norma kemarin, terus banyak komentarnya juga kayak, wah mantan suaminya sama lawyer bakal ketar ketir nih gini, karena Norma Iya, lawan abang. Gimana tanggapannya? Ya
bisa benar, tapi kan kuncinya kan di tangan Norma. Kalau Normanya nggak mau action, gue bisa apa? Ya kan, kemarin boleh balik saya tanya, dia bilang tunggu dulu. Ya, itu aja. Kalau laporan suaminya itu saya nggak melihat terlalu bahaya, ya terlalu bahaya, nggak masalah. Tapi mungkin paling repot, tapi nggak terlalu serius. Berarti ada kemungkinan damai dong bang antara mereka bertiga. Maksudnya Kalau di cooling sekarang down. ini saya melihat si Normanya dengan dia tidak mau tidak mau ambil tindakan hukum, sepertinya akan Bisa jadi. isunya bisa hilang begitu aja. Iya. Tidak ada perdamaian, tidak ada banyak, hilang gitu aja mungkin. Masing-masing menempuh hidup masing-masing, ya udah. Bang, selain kemarin tuh konsultasi masalah hukum bang, Normanya ada mungkin curhatan dari Norma tentang kondisi sendiri nggak sih bang kemarin? Kemarin nggak ada kan? Nggak ada, dia normal. Dia udah terima, dia udah pisah rumah sama ibunya. Ibunya juga sudah pisah rumah sama, tinggal di rumah berbeda sama bapaknya. Jadi dia ikut bapaknya sekarang. Ibunya di rumah terpisah. Dia bilang tetap dia ibu saya nggak berani lapor. Saya belum siap. Dia bilang saya belum siap untuk laporin ibu saya, itu kata dia. Ada komunikasi Norma dengan ibunya nggak bang? Aku kan nanya detail begitu Lu makanya di nomor teleponnya ini ada nih. Selanjutnya bakal gimana bang? Normanya nanti akan kembali lagi kan? Maksudnya nanti akan pertemuan lagi sama abang? Kalau dia dipanggil polisi, ya mungkin dia akan datang ke sini. Oke. Karena saya tanya kemarin, lebih baik daripada kau diserang, mendingan juga ambil tindakan hukum. Ya iya saya pikirkan dulu, karena dia juga belum pasti apakah akan dipanggil oleh polisi, apakah benar laporan polisinya atas laporan suaminya dugaan pencemaran nama baik. Dia juga belum yakin, tapi sepertinya sih kita cek kemarin sepertinya sudah ada laporan polisi sepertinya. Tapi kita hanya pasti kalau sudah ada panggilan kan. Nah, kalau dia sudah ada panggilan, baru kita lihat nanti reaksi Norma. Apakah dia akhirnya akan membuka semua tabir viral pabrik dan produk pabrik itu. Kalau benar itu ada ya, aku sendiri nggak berani mengatakan, aku sendiri tidak berani mengatakan bahwa cerita viral pabrik dan produk pabrik itu benar atau tidak, hanya Norma yang bisa bicara atas itu. Ya, tapi memang dia udah kasih saya bukti-bukti yang lain dan saya nggak mau buka juga berita itu. Karena dia nggak mau lapor ibunya. Kalau dia nggak mau lapor ibunya, mana berani gua ngomong? Iya bang. Ya kan? Ya menurut abang bukti yang cukup kuat nggak bang untuk mengalahkan lawan ini bang? Hotman Paris kalau sudah menilai sesuatu, you know lah. Saya nggak berani ngomong langsung gitu, nggak mau ngomong. Orangnya sendiri nggak mau, gimana bro? Ya, itu. Tapi bang, memang dia sudah tenang. Sudah tenang. Ya, saya bilang kau sering-sering aja ke sini. Di sini banyak duda, tapi emang banyak duda bokek nggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Apa lagi? Cabut ya? Iya. Lo mau cabut? Bawa. Ya, saya siap menjadi lawyer pengacaranya Norma kalau akhirnya persoalan ini siap kerana hukum. Apakah atas laporan suaminya atau apakah kemudian hari Norma akhirnya akan membuat laporan polisi atas berita dugaan tentang adanya berita viral tentang pabrik dan produk pabrik. Bang, alasan Bang Hotman menerima dia sebagai calonnya bahwa abang sebagai lawyer itu apa? Di Kopi Joni itu memang spesialisasi khusus berita-berita yang viral, yang benar-benar di luar logika hukum gitu loh. Ya, Kak, yang boleh minta nomornya Norma nggak? Indonesia. Itu memang di sini. Ya. Berarti alasannya abang Bisa. Bang Jun, merangkul dia. Saya nggak merangkul dia, belum pernah orang. Maksudnya jadi lawyernya abang gitu apa? Ya karena Kasihan itu. ya, pertama tentu saya merasa kalau itu benar ya berita itu ya. Kalau benar berita tentang pabrik dan produk pabrik itu, ya saya tertarik banget karena itu pertama saya kasihan sama dia. thank you.
betapa dia berdiri pada saat pengantenan gitu loh. Lu kebayang gak sih sakitnya perasaan wanita kalau itu benar? Gitu loh. Itu yang bikin saya tertarik gitu loh. Bang, tadi abang masih merahasiakan beberapa bukti gitu bang, masih yakin dengan omongan itu. Apa sih bang yang abang? Namanya rahasia ya rahasia dong. Namanya dulu deh. Kenapa saya rahasiakan? Karena Belum. normanya sendiri belum mau membukanya. Itu kalau normanya nggak mau buka, hak apa saya untuk membuka gitu loh? Nggak boleh, itu melanggar kode etik loh. Keyakinan abang untuk menang kalau seandainya mereka ketepuan bang, abang yang memegang dari seorang Ya, aku sih selalu yakin menang. Iya. Yakin kan belum tentu berhasil. tapi pasti menang ya bang. Karena kan banyak yang mengatakan bahwa kalau udah dipegang sama Hotman Paris semua bakalan Bukan, kalau saya pegang langsung loh, substansi hukumnya terang benderang, itu yang paling utama. Ya. Dan yang kedua langsung menarik perhatian seluruh pejabat negeri ini sehingga tidak ada yang berkurang resiko klien saya itu jadi dipermainkan gitu. Itu salah satu kelebihannya Kopi Jod Hotman 911. Bang, apa sih yang mau abang sampaikan dari viralnya kasus ini bisa dibilang aib keluarga Ya sangat menarik lah, ini kan benar-benar menarik. Kebetulan kan saya paling Iya, gue juga pengen. Iya, pengen. Soalnya keluarga sangat udah mulai menarik. Apa berdatangan itu kan. benar berita menarik? Ini Ketangkapan kan? Bayangkan Apa sih coba, tanggapan itu? Gue belum kalau baca. itu benar, lu bisa Baca bikin novel tanggapannya itu. kalau Iya, seandainya gue juga pernah sih, pernah ketiga ibu sama yang ngomong. dia baru sekali nih bang kasus yang abang Baru kali ini, makanya menarik. Menarik dan Gue juga yang menariknya itu malah dia duluan disomasi sama suaminya. Itu yang menarik. Malah suaminya sudah nunjuk pengacara, sudah somasi dia. Jadi sudah jatuh di timpa tangga pula gitu loh. Ya. itu siap memegang walaupun Bola balik bilang siap kan? tanpa bayaran. Emang gue minta bayaran di sini. Oke. Bayar deh. Iya. Bang, Pesan buat Norma bang terakhir. Halo Norma, oke. Saya menghargai keputusanmu untuk tidak membuat laporan polisi terhadap ibumu. Itu adalah hak kamu. Karena biar bagaimanapun memang dia adalah ibumu. Tapi kalau memang suatu waktu pada akhirnya kau butuh pengacara, kalau kau merasa terdesak, I'm here, Hotman 911. oke. Bang ikutin kasusnya Tiko nggak bang? Enggak. Oke. Enggak. Ya bang, terakhir bang. Bang update kasusnya Rasman dong bang. Sudah sampai mana bang? Hah? Rasman. Di mana bang? Udah sampai mana nih bang? Di Jangan mau deh kayak. Ya bentar bang, bentar. Oke, boleh. Kali gue video ya. Iya bang. Kan udah lama nih bang. Turun. Ya bentar bang, bentar. Oke. Ayo. Oke. Ada dua hal Ya, oke. ya terkait laporan saya terhadap Rasman Nasution tentang pencemaran nama baik sudah naik ke tingkat penyidikan. Woi. Harusnya dia sudah diperiksa dalam tingkat penyidikan, sudah diperiksa. Dia coba mundur-mundur, akhirnya sudah dipanggil, ya. Karena kalau nggak datang, kalau sekiranya kemarin nggak datang, bakal dijemput. Sekiranya nggak datang, akhirnya sudah diperiksa dalam tingkat penyidikan. Yang kedua, kemarin dipanggil juga Kim tanggal 5 Januari. Cuma menurut pengacara Kim minta diundur. Oke? Kalau Kim sudah diperiksa, karena saksi-saksimu sudah diperiksa, nanti penyidik Cyber Mabes Polri akan menggelar untuk menetapkan tersangka. Ya, jadi ini sudah mulai mengerucut. Karena memang Hotman kalau sudah janji akan berperang hukum tetap gote kuning, ya. Jadi sudah mendekati sudah tingkat penyidikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Mabes Polri menetapkan siapa tersangkanya. Itu laporan dari saya atas dugaan pencemaran nama baik. Kemudian ada kasus lain yang sangat banyak, yaitu
dugaan laporan polisi dari beberapa orang atas dugaan jasa palsu. Salah satu adalah laporan polisi dari Evi, mantan istri gubernur Medan, Sumatera Utara, yang adalah kliennya si Rasman. Ya. Beberapa pelapor ini datang ke Hotman 911 mengeluh, ya, mengeluh. Kenapa sudah 6 bulan lebih laporan polisi, kok sampai sekarang belum ada tersangka? Ya, sempat katanya penyidik masih mencari bukti penggunaan daripada ijazah tersebut. Menurut saya sih, untuk masa kita dapat mengetahui dengan orang membuka kantor pengacara, dengan tanda tangan surat kuasa, dengan bersidang, berarti kan dia sudah mengaku sebagai pengacara kan? Oke. Dalam kesempatan ini, saya menghimbau kepada Bapak Kapolri, Bapak Kadif Propam Mabes Polri, coba ditanyakan kepada penyidik atas laporan polisi terhadap Rasman. Penyidik sudah nanya nggak? Kalau kau sarjana hukum, skripsinya apa judulnya? Pembimbing skripsinya siapa? Terus waktu ngetes skripsinya siapa? Judulnya apa? Untuk menanyakan itu nggak perlu 6 bulan, Pak. Ya, kedua, kalau kau benar kuliah, ada berapa puluh dosen? Nama-nama dosennya siapa? Mata pelajarannya apa? Dan di mana kampusnya? Kalau memang kampusnya disebutkan di suatu daerah, tanya RT RW, benar nggak itu dipakai sebagai ruang kuliah? Yang saya tahu hanya ada satu kampus itu, yaitu yang di Jalan Pemuda. Dan dari situ juga banyak panitra-panitra staf pengadilan yang kalau itu sah lolos dari sarjana hukum. Ya, jadi Kadif Propam perlu memanggil para penyidik atas laporan polisi atas dugaan ijazah palsu. Apa yang terjadi? Kenapa 6 bulan belum ada tersangka? Padahal ini kasus menarik perhatian masyarakat, sangat menarik perhatian masyarakat, ya, sangat menarik perhatian masyarakat, ya. Ada apa yang terjadi? Gampang sekali. Tanya skripsinya apa, judulnya apa, pembimbingnya siapa, waktu ujian kapan. Tanya nama-nama dosen. Dan yang menarik lagi, ada di podcastnya Kuah-Kuah, si Kuya-Kuya, ada satu orang yang mengaku dari tempat itu juga beli ijazah 25 juta. Nggak pernah kuliah, tapi nilainya AB terus. Bahkan dia nggak pernah datang ke Jakarta, nggak pernah lihat kampusnya, dia dapat tiba-tiba ijazah sarjana hukum. Itu sudah terang-terangan oleh Kuya-Kuya dipublis di podcast. Mohon Bapak Kapolri Kadif Propam menanyakan hal ini kepada penyidik atas laporan polisi dari berbagai orang terhadap Rasman Nasution. Oke. Jangan ya. Bang, Apalagi? ini juga Rasman, iya bang, dia sempat nyinggung anak abang yang si Frit. Oke. Soal itu. Ibnu Khaldun itu Iya. hanya satu yang sah, yang di Jalan Pemuda. Bahkan aspri saya nomor 1 pun lulus dari sana, Beni. Iya. Dan sudah ratusan orang pengadilan lulus dari sana. Jadi saya itu karena kebanyakan uang, anak saya itu selalu kuliah di London, tapi kuliah juga di sini. Rangkap dua, bukan kebanyakan uang sih, karena aku pengen mereka pendidikannya bersamaan gitu. Yeah. Jadi kalau Frank, dia kuliah hukum di London, tapi juga kuliah hukum di yang di Tanjung Priok, bukan? DB ya? Apa? Namanya? Ada kampus di situ, sah, ya, ya. Tanjung Priok, ya. Ada kampusnya di situ, ya. Jadi apa? Di Sakti nggak di Grogol, Jayabaya. Budi Luhur. Bukan. Jayabaya. Tanjung Priok. Di Jakarta Utara, bukan Tanjung Priok. Universitas. Ini beda lagi, Karena Rasman itu bukan lulusan, ijazahnya itu bukan dari Ibnu Khaldun yang Jalan Pemuda. Iya. Itu loh. Kalau yang Jalan Pemuda itu sampai sekarang ada kampusnya ada. Coba kau tiap sore ke sana. Staf polisi, staf kejaksaan, staf polisi ada ratusan dia di sana. Aspri saya nomor 1 pun lulus dari sana. Karena dia dulu insinyur, gitu loh. Nah,
Jadi 3 anak saya itu, dengarin dulu, 3 anak saya itu sambil kuliah di London selalu kuliah di sini. Bahkan anak sulung saya yang pertama pernah saya bayar satu kelas semuanya, aku yang bayar. Ya, semua pegawai saya ikutkan kuliah agar cukup untuk kelas gitu loh, aku yang bayar. Ya, Felicia juga begitu, saya bayar teman-temannya untuk kuliah agar memenuhi syarat. Ya, jadi setiap dia libur dari London langsung kuliah. Setiap libur apapun langsung kuliah. Sama juga Pris juga begitu, tiga-tiganya memang begitu. Jadi berjalan terus saya bikin. Di sana itu kan kalau libur di Eropa itu kan kuliah kan bisa 2 bulan, libur sama Desember 1 bulan. Bahkan kalau ada ujian terbang dari London untuk ujian di sini. Karena aku punya duit, aku nggak pakai mobil bekas, jam palsu. Oke. Jadi kita tahu, jadi memang benar. Jadi semua terdaftar di Dikti. Tanjung Priok apa? Nggak ada perasaan. Universitas Tanjung Priok. Taunya UKI, kampus Itu gue. karena sudah lama gue lupa nih. Yang gue ingat cuma Ibnu Khaldun. Tanjung Priok gimana? Kontennya bang. Ada itu. Apa sayang? Kampusnya Felicia apa namanya apa sih? Siap. Apa? Untak 17 Agustus. Yang di Tanjung Utara. Oh, iya 17 Untak 17 Agustus ya. Lagi maksud perasa. Aku pernah jadi dosen malah di sana. Oke, yang 17 Agustus dia Jadi tahu-tahu. 3 anak saya itu Sampai ditelepon. sambil kuliah di London Fakultas Hukum, kuliah juga di sini, waktunya hampir bersamaan. Karena apa? Karena agar bisa praktik hukum di Indonesia tidak cukup ijazah luar negeri, harus ada SH lokal. Makanya saya bikin mereka kuliah. Ini ada cerita menarik nih. Anda akan tertarik soal cerita ini. Nah, Bang. Apa bang? Saya pernah anak saya pulang dari London Desember. Dia bilang, Pak, bulan ini saya nggak usah kuliah dulu. Karena kan saya mau liburan. Maksudnya kuliah lokal, fakultas hukum di sini di Untak. Saya bilang enggak, saya udah bayar. Saya bilang, saya paksa dia harus kuliah. Akhirnya selama dia kuliah 1 bulan Desember di sini di Untak, karena saya sudah bayar, dia ngediamin aku. Gua nggak ditekor, marah kan anak. Pas mau pulang ke London, tiba-tiba dia telepon, Pak, aku udah mau pulang besok ke London, kita makan malam ya. Itu kan keluarga harmonis. Ternyata, lu tahu nggak apa yang terjadi? Untuk malam itu aku udah janji makan sama artis yang di Cibubur. Ya. Pas saat saya waktu itu lagi menemui klien saya Nasarudin perkara korupsi Iya. di Salemba. Saya waktu itu datang ke sana sama siapa? Elsa Sarif, sama ada pengacara yang DPR. Aku tanya sama Nasarudin sama yang hadir semua. Gue pusing nih, gue bilang, gue milih mana nih? Makan malam sama anak, Apa artis? makan malam sama artisku itu, gitu kan? Terus semuanya tiba-tiba ngomong, Kur, makan malam udah disediakan di Cibubur. Dan akhirnya gue milih makan sama anak, karena dia habis kuliah di Undak. Entah apa yang terjadi, nggak lama sesudah itu aku dilaporin di Polda Metro Jaya. Oke. Ya. Bang, tapi terakhir nih, akan siap jadi pengacara Norma? Iya. Bilang balik boleh tuh. Dia meyakin. Udah. Siap lah. Siap. Jadi kan yang ngomong. Jadi Ibnu Khaldun yang di Jalan Pemuda itu adalah kampus yang sah, sah, dan ratusan di sana orang pengajian lulus dari sana. Dan anak saya 1 lulus dari sana, 2 lagi dari Untak. Tapi itu hanya universitas keduanya, kalau utamanya di London. Ya. Oke. Oke bang. Oke, Bang. Udah ya. Yogi, Udah. Semuanya belum.
Oke bang, langsung aja bang, kemarin kan Norman katanya dari kota sini. Iya. Seperti apa sih? Jadi Norma kemarin datang ke sini konsultasi, menceritakan masalah keluarganya. Dia sudah cerai talak sama suaminya, oke? Sudah cerai talak, ya. Di dalam gugatan cerainya sih dikasih alasannya berbagai alasan, tapi yang dipakai oleh hakim kan cuma satu, yaitu pertengkaran terus menerus, karena itu yang diakui oleh undang-undang perkawinan kan. Oke, saya tanya mengenai alasan lain-lain, mengenai pabrik tetap diambil walaupun produknya sudah dapat, ya. Dia bilang karena itu kalau dia bikin pengaduan polisi, maka mau tidak mau ibunya harus jadi terlapor. Makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terhadap suaminya maupun terhadap ibunya, mantan suaminya maupun ibunya. Dia belum buat laporan polisi karena dia merasa itu masih ibunya. Tapi dia sudah, katanya dia sudah tinggal sama bapaknya, sudah bisa tinggal, bapaknya pun sudah bisa tinggal sama ibunya. Nah, mengenai detail apa sebenarnya kejadian, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan, tapi ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa maupun oleh siapa? RT RW sama suaminya juga mengenai apa kejadian waktu ditemukan ada sesuatu, ya. Tapi ngomong detail itu saya nggak mau ngomong, ya. Kalau mau ini ada nomornya si Norma. Nah, udah kasih kemarin kan, tanya langsung ke dia. Perjanjiannya apa bang? Itu aja, ah? Perjanjiannya apa? Katanya ada uang yang... Iya, kabarnya ada uang damai bang sebelum ini terjadi di Dia blow nggak up. bilang ada uang damai. Dia hanya bilang bahwa dia tidak mau membuat laporan polisi tentang dugaan karena dia tetap merasa bahwa itu adalah ibunya. Kan Norma kabarnya dilaporkan oleh mantan suaminya ini di Polda Banten bang. Saya dengar ada laporan polisi sekarang terhadap dia ada dugaan menyebarkan pencemaran nama baik atau apa itu, tapi masih belum pasti. Karena dia belum pernah dipanggil. Jadi saya bilang sama si Norma, kalau nanti benar kau dilaporkan polisi oleh suami atas beredarnya berita-berita tersebut, ya mungkin kau juga bikin laporan polisi. Kan nggak enak. Oh, cuma diserang melulu juga, ya kan gitu. Dia lagi mikir, ya. Dia lagi mikir. Tapi mengenai detailnya antara enaknya pabrik atau produk pabrik, tanya dia deh. Itu tahu enaknya. Bang, adanya pemerasan datanya seperti apa? Iya. Dia nggak bicara pemerasan kemarin. Dia nggak bicara pemerasan. Tidak adanya bukti seperti apa bang? Apanya? Tidak adanya bukti ketika dia Tanya kepala desa, ada surat yang ditandatangani pernyataan bersama. Jelaskan di situ ke dia aja. Aku nggak dalam posisi menjelaskan apa, walaupun saya ada kopinya. Ya, lebih bagus tanyakan Norma langsung. Ada surat pernyataan, bahkan suaminya juga tanda tangan. Tapi saya tidak dalam posisi apa isi pernyataan itu, karena sepertinya itu sudah pernyataan juga saya sudah gitu loh. Bang, kalau misalnya Norma nanti membuat aduan bang, akhirnya kira-kira Bang Hotman akan Membantu. mendampingi nggak, bang? Ya jangan senang hati. Ya kemarin kan malah saya tanya, gimana? Dia bilang, karena kalau dia buat laporan harus dua, ya. Dan dia nggak mau melaporkan. Itu kan ibu kandung saya, dia masih belum tega. berarti belum bisa jadi lawyer abang ya? Belum. Konsultasi. Kalau di Coffee John itu kan memang konsultasi secara hal-hal yang viral kan. Tapi dia udah kasih saya bukti-buktinya. Karena dia juga belum dipanggil polisi atas laporan terhadap dirinya. Sekarang dia bilang dia tinggal sama bapaknya. Sudah tidak serumah lagi dengan ibunya. Nah, mengenai kejadian detailnya yang pabrik dan produk pabrik ya tanya sama dia lah. Apalagi bang yang dikonsultasi sama Norma ke abang. Ya
Kan saya tanya buktinya, dia bilang itu yang warga dan kepala desa, itu ada surat pernyataannya ditandatangani oleh kepala desanya juga, bahkan suaminya ditandatangani waktu itu. Tapi isinya saya nggak mau ngomong, biarkan Norma langsung yang ngomong. Nomor handphonenya ada di kalau mau. Bang, jika Norma nanti ngelaporin bang, itu nanti kena pasalnya apa ya? Perhinahan kah atau bagaimana bang? Yang tahu sendiri apa, itu lu nggak tahu. Jadi bilangin pabrik sama. Berarti abang juga udah kasih tahu bang langkah-langkah hukumnya seperti apa? Udah kasih tahu gimana langkah-langkah hukumnya seperti apa kalau misalkan dia udah mau melaporkan? Iya. Kalau dia dilaporkan pencemaran nama baik, saya nggak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa tuh. Dia menyebarkan, kok bisa bocor siapa? Nah, itu saya tanya sama dia. Tapi pencemaran nama baik itu sesuai dengan SK bersama Kapolri, Menkominfo sama Jaksa Agung. Pencemaran nama baik akan gugur kalau si terlapor bisa membuktikan bahwa berita yang beredar itu benar. Itu teori hukumnya begitu. Jadi saya melihat bahwa Norma nggak terlalu khawatir lah kalaupun dia dilaporkan oleh suaminya, karena dia mengatakan banyak bukti. Apa isi buktinya? Saya nggak ngomong sekarang. Nanti kalian jadi ini masih pagi-pagi soalnya. Apa? Coba bilang. Ada surat keterangan kepala desa. Isinya apa? Tanya sama Norman nih. Mobilnya sih ada di gua, tapi gua nggak bawa motornya. Bukti chat itu bisa jadi bukti juga nggak bang? Kan banyak chat-chat dia minta maaf, berkali-kali kan. Udah dibilangin Norma aja yang tahu semuanya ceritanya. Memang dia bilang, ini aja dia bilang, kalau saya dilaporkan pencemaran nama baik, dia bilang dia yakin akan bisa menangkis karena dia banyak bukti. Udah, yuk kan dia ada analisa sendiri deh. Bang, Norma saat ketemu abang masih tertekan kah? Iya. Sedih atau seperti apa bang? Apa? Masih tertekan nggak waktu? Kemarin udah ketawa-ketawa, ya kan? Udah ketawa-ketawa, udah nggak tertekan. Ya. Kemarin sih lu nggak datang sih, padahal dia di sini lama. 2 jam. Ya. Dari pagi. Masih ada rasa ketakutan Dari nggak sih, pagi. Bang? Dari pagi. Oh, dari pagi. Kayak ada rasa trauma gitu nggak bang? Nggak ada rasa trauma lagi. Mau ini di mana sekarang? Di Tangerang. Jauh banget. Ada ancaman nggak bang? Gua telepon dia, berapa lama dia di sini? Gua telepon. Ya bang, ada ancaman nggak? Iya bang, boleh. Dia nggak cerita apa-apa aja. Cuma saya tanya sama dia, apakah kamu akan bikin laporan polisi? Karena dia nggak mau. Belum. Karena itu ibunya. Jadi sementara dia masih menunggu. Tapi dia kayaknya sudah dilaporkan ke polisi atas beredar berita tersebut. Berarti dia istilahnya masih mikir-mikir untuk melapor. Mikir, ya. Mungkin kalau dia nanti jadi makin serius laporan polisi ada dia, mungkin dia akan ngebalas, bisa aja kan. Karena dia masih belum jelas semuanya apakah memang dia sudah dilaporin. Memang dia sudah disomasi oleh pengacara suaminya, sudah ada. Iya, Itu surat somasinya. Seolah-olah dia membuat keterangan bohong dan itulah. Seolah-olah itu yang viral itu nggak benar katanya. Padahal itu ada buktinya semua. Nah, di mana dia? Belum diangkat pak. Belum diangkat. Lalu satu lagi yang pemerkosaan, Yang dia yang dilahat seorang siswa gadis umur 16 tahun diperkosa 3 orang di kamar kos, digilir pergantian satu-satu, ya sampai 3. Ya. Kemudian di hari kedua ada lagi satu laki yang ternyata laki itu adalah umur 18 yang menyediakan, dia yang punya kamar kos ini, dia yang menyewa kamar kos. Di hari kedua si cewek ini disuruh buka dadanya, terus diraba-daba katanya, dan difotoin, ya. Yang sudah divonis, yang baru yang 3 orang umur 17. Cuma
hukumannya cuma 10 bulan penjara. Padahal kan menurut undang-undang peradilan anak harusnya bisa ancaman maksimumnya 15 tahun penjara. Dan kalaupun dikurangi gara-gara masih di bawah umur, kurangi sepertiga ya, sepertiga masih tetap bertahun-tahun. Tapi ini kok kenapa tuntutannya sangat ringan gitu loh, ya, sangat ringan. Dan yang masalahnya adalah ini kan sudah keluar vonis pengadilan dan takutnya jaksa tidak banding karena menurut undang-undang waktu banding itu hanya 7 hari kalender, sementara udah keluar putusan tanggal 3. Jadi benar-benar sangat sensitif ini. Diminta semua warga agar menghimbau kepada Jaksa Agung agar perintahkan kepada Kejari Lahat untuk segera mengajukan banding. Seorang gadis masih muda beliau digilir 3 orang diperkosa. Dan yang satu lagi yang menyediakan kamar kosa dipakai tempat pemerkosaan dan juga meraba-raba buat dana si cewek sampai hari ini belum dijadikan tersangka. Ya, itu aja. Nah, normalnya belum. Tapi Bang, kalau misalkan melihat dari sisinya ibunya Norma, dia juga bisa jadi ini nggak sih Bang? Melihat dari sisi ibunya Norma, Kenapa? sebenarnya bisa juga nanti akan masuk dalam, Apanya? bisa ranah masuk hukum juga nggak sih, atau jadi tersangka juga ibunya? Siapa? Bisa jadi tersangka juga nggak sih si ibunya Norma? Bisa nggak sih Bang? Kan saya bilang kalau si Norma mengeluarkan bukti itu ceritanya bisa jadi lain. Cuma Normanya nggak mau. Belum mau Bang sampai saat ini. Kan sudah ada surat keterangan kepala desa, semua ada. Walaupun sudah diserang kan dia masih Dia bilang tetap itu ibu saya, saya belum siap ke arah sana. Jadi mungkin tunggu dulu sampai nanti dia merasakan dipanggil polisi atas laporan suaminya, mungkin baru dia bereaksi kan. Tapi dia cerita nggak ibunya gimana ya, dia cerita nggak soal si ibunya juga, apakah ada dendam juga ke dianya atau dianya juga ikut serang juga sama ibunya, ada nggak? Dia nggak cerita di sana. Ya. ada ancaman nggak sih Bang dari Norma? Sampai sekarang nggak ada, dia bilang nggak ada. Dia kemarin normal, tenang aja. Cuma dia nggak mau aja, nggak mau melaporkan ibunya. Karena itu kalau dilaporkan nggak bisa 1 orang, harus 2 orang. Nggak bisa hanya lapor suami. Bang, banyak juga nih komen pas abang ngeposting sama Norma kemarin, terus banyak komentarnya juga kayak wah mantan suaminya sama lawyer bakal tuntas-tuntir nih gini karena Norma lawan abang. Gimana tanggapannya? Ya bisa benar, tapi kan kuncinya kan di tangan Norma. Kalau Normanya nggak mau action, gue bisa apa? Ya kan, kemarin bolak-balik saya tanya, dia bilang tunggu dulu. Ya, itu aja. Kalau laporan suaminya itu saya nggak melihat terlalu bahaya. Ya, terlalu bahaya, nggak masalah. Tapi mungkin paling repot, tapi nggak terlalu serius. Berarti ada kemungkinan damai dong Bang antara mereka bertiga. Maksudnya Kalau di cooling down. sekarang ini kan media si Normanya dengan dia tidak mau bergerak, tidak mau ambil tindakan hukum, sepertinya akan Bisa jadi. isunya bisa hilang begitu aja. Iya. Tidak ada perdamaian, tidak ada banyak, hilang gitu aja mungkin. Masing-masing menempuh hidup masing-masing, ya udah. Bang, selain kemarin tuh konsultasi masalah hukum Bang, Normanya ada mungkin curhatan dari Norma tentang kondisi sendiri nggak sih Bang kemarin? Kemarin nggak ada kan? Nggak ada, dia normal. Dia udah terima, dia udah pisah rumah sama ibunya. Ibunya juga sudah pisah rumah sama, tinggal di rumah berbeda sama bapaknya. Jadi dia ikut bapaknya sekarang. Ibunya di rumah terpisah. Dia bilang tetap dia ibu saya nggak pernah dilapor. Saya belum siap. Dia bilang saya belum siap untuk laporin ibu saya, itu kata dia. Ada komunikasi Norma dengan ibunya nggak Bang?
Aku kan nanya detail begitu Lu makanya di nomor teleponnya ini ada nih. Selanjutnya bakal gimana bang? Normanya nanti akan kembali lagi kan? Maksudnya nanti akan pertemuan lagi sama abang? Kalau dia dipanggil polisi, ya mungkin dia akan datang ke sini. Oh, oke. Karena saya tanya kemarin, lebih baik daripada kau diserang, mendingan juga ambil tindakan hukum. Ya iya saya pikirkan dulu karena dia juga belum pasti apakah akan dipanggil oleh polisi, apakah benar laporan polisinya atas laporan suaminya dugaan pencemaran nama baik. Dia juga belum yakin, tapi sepertinya sih kita cek kemarin sepertinya sudah ada laporan polisi sepertinya. Tapi kita hanya pasti kalau sudah ada panggilan kan. Nah, kalau dia sudah ada panggilan, baru kita lihat nanti reaksi normal. Apakah dia akhirnya akan membuka semua tabir viral pabrik dan produk pabrik itu. Kalau benar itu ada ya, aku sendiri nggak berani mengatakan. Aku sendiri tidak berani mengatakan bahwa cerita viral pabrik dan produk pabrik itu benar atau tidak, hanya norma yang bisa bicara atas itu ya. Tapi memang dia udah kasih saya bukti-bukti yang lain dan saya nggak mau buka juga berita itu karena dia nggak mau lapor ibunya. Kalau dia nggak mau lapor ibunya, mana berani gua ngomong. Iya dong. Ya kan? Ya menurut abang bukti yang diserahkan cukup kuat nggak bang untuk mengalahkan lawan ini bang? Hotman Paris kalau sudah menilai sesuatu, you you know lah. Saya berani ngomong langsung gitu, nggak mau ngomong. Orangnya sendiri nggak mau, gimana bro? Ya, itu. Tapi memang dia sudah tenang. Sudah tenang. Ya, saya bilang kau sering-sering aja ke sini. Di sini banyak duda, tapi banyak duda bokek nggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Apa lagi? Cabut ya? Iya. Lo mau cabut? Bawa. Ya, saya siap menjadi lawyer pengacaranya Norma kalau akhirnya persoalan ini siap kerana hukum. Apakah atas laporan suaminya atau apakah kemudian hari Norma akhirnya akan membuat laporan polisi atas berita dugaan tentang adanya berita viral tentang pabrik dan produk pabrik. Bang, alasan Bang Hotman menerima dia sebagai calonnya bahwa abang sebagai lawyer itu apa? Di Kopi Joni itu memang spesialisasi khusus berita-berita yang viral, yang benar-benar di luar logika hukum gitu loh. Ya, Kak, yang benar-benar boleh minta nomornya Norma nggak? Indonesia. Itu memang di sini. Ya. Berarti alasannya Bisa. Mungkin merangkul dia. Saya nggak merangkul dia, belum pernah orangnya. Maksudnya jadi lawyernya abang gitu apa? Ya karena Kasihan itu. ya, pertama tentu saya merasa kalau itu benar ya berita itu ya. Kalau benar berita tentang pabrik dan produk pabrik itu, ya, saya tertarik banget karena itu pertama saya kasihan sama dia. Thank you. Betapa dia berdiri pada saat pengantenan gitu loh. Lu kebayang gak sih sakitnya perasaan wanita kalau itu benar? Gitu loh. Itu yang bikin saya tertarik gitu loh. Bang, tadi abang masih merahasiakan beberapa bukti gitu bang. Masih yakin dengan omongan itu. Apa sih bang yang bikin abang? Namanya rahasia ya rahasia dong. Namanya juga. Kenapa saya rahasiakan? Karena belum. Normanya sendiri belum mau membukanya. Itu kalau normanya nggak mau buka, hak apa saya untuk membuka gitu loh? Nggak boleh, itu melanggar kode etik loh. Keyakinan abang untuk menang kalau seandainya mereka berpeluang ya bang. Abang yang memegang jadi seorang Ya, aku sih selalu yakin menang. Iya. Yakin kan belum tentu berhasil. tapi pasti menang ya bang. Karena kan banyak yang mengatakan bahwa kalau udah dipegang selama 6 hari semua bakalan Bukan, kalau saya pegang langsung loh substansi hukumnya terang benderang itu yang paling utama. Ya. Dan yang kedua langsung menarik perhatian seluruh pejabat negeri ini sehingga tidak ada yang
berkurang resiko klien saya itu jadi dipermainkan gitu. Itu salah satu kelebihannya Hotman 911. Bang, apa sih yang mau abang sampaikan dari viralnya kasus ini bisa dibilang itu Ya sangat menarik lah, ini kan benar-benar menarik. Kebetulan kan saya paling Iya, gue juga pengen. Iya, pengen. Soalnya keluarga udah mulai berdatangan dan berita menarik. Kita tanggapan kan? Bayangkan Apa sih coba, tanggapannya? Gue belum kalau tahu itu sih. benar, bisa Masa bikin novel tanggapannya itu. kalau tadi Iya, gue juga pernah ketiga tuh, ibu sama yang ngomong. dia baru sekali nih bang kasus yang abang Baru kali ini, makanya menarik. Menarik dan gue juga yang menariknya itu malah dia duluan disomasi sama suaminya. Itu yang menarik. Malah suaminya sudah nunjuk pengacara, sudah somasi dia. Jadi sudah jatuh di tingkat tangga pula gitu loh. Ya. jadi siap memegang walaupun Bola balik bilang siap kan? tanpa bayaran. Emang gue minta bayaran di sini. Oke. Bayar dari sana. Iya. Bang, Pesan buat Norma bang terakhir. Halo Norma, oke. Saya menghargai keputusanmu untuk tidak membuat laporan polisi terhadap ibumu. Itu adalah hak kamu. Karena biar bagaimanapun memang dia adalah ibumu. Tapi kalau memang suatu waktu pada akhirnya kau butuh pengacara, kalau kau merasa terdesak, I'm here, Hotman 911. oke. Bang ikutin kasusnya Tiko nggak bang? Enggak. Oke. Enggak. Ya bang, terakhir bang. Bang update kasusnya Rasman dong bang. Sudah sampai mana bang? Hah? Rasman. Gimana bang? Sudah sampai mana nih bang? Di Jangan ngomong deh kayak. Ya benar bang, benar. Oke, boleh. Kan ikut video ya. Iya bang. Kan udah lama nih bang. Turun. Ya benar bang, benar. Oke. Ayo. Oke. Ada dua hal Ya, oke. ya terkait laporan saya terhadap Rasman Nasution tentang pencemaran nama baik sudah naik ke tingkat penyidikan. Woi. Harusnya dia sudah diperiksa dalam tingkat penyidikan, sudah diperiksa. Dia coba undur-undur, akhirnya sudah dipanggil, ya. Karena kalau nggak datang, kalau sekiranya kemarin nggak datang, bakal dijemput. Sekiranya nggak datang, akhirnya sudah diperiksa dalam tingkat penyidikan. Yang kedua, kemarin dipanggil juga Kim tanggal 5 Januari. Cuma menurut pengacara Kim minta diundur. Oke? Kalau Kim sudah diperiksa, karena saksi-saksimu sudah diperiksa, nanti penyidik Cyber Mabes Polri akan menggelar untuk menetapkan tersangka. Ya, jadi ini sudah mulai mengerucut. Karena memang Hotman kalau sudah janji akan berperang hukum tetap gote kuning, ya. Jadi sudah mendekati, sudah tingkat penyidikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Mabes Polri menetapkan siapa tersangkanya. Itu laporan dari saya atas dugaan pencemaran nama baik. Kemudian ada kasus lain yang sangat banyak, yaitu dugaan laporan polisi dari beberapa orang atas dugaan jasa palsu. Salah satu adalah laporan polisi dari Evi, mantan istri gubernur Medan, Sumatera Utara, yang adalah kliennya si Rasman. Ya. Beberapa pelapor ini datang ke Hotman 911 mengeluh, ya, mengeluh. Kenapa sudah 6 bulan lebih laporan polisi, kok sampai sekarang belum ada tersangka? Ya, sempat katanya penyidik masih mencari bukti penggunaan daripada ijazah tersebut. Menurut saya sih, untuk mata kita dapat mengetahui karena dengan orang membuka kantor pengacara, dengan tanda tangan surat kuasa, dengan bersidang, berarti kan dia sudah mengaku sebagai pengacara kan? Oke. Dalam kesempatan ini, saya menghimbau kepada Bapak Kapolri, Bapak Kadif Propam Mabes Polri, coba ditanyakan kepada penyidik atas laporan polisi terhadap Rasman. Penyidik sudah nanya nggak? Kalau kau sarjana hukum, skripsinya apa judulnya?
Pembimbing skripsinya siapa? Terus waktu ngetes skripsinya siapa? Judulnya apa? Untuk menanyakan itu nggak perlu 6 bulan, Pak. Ya, kedua, kalau kau benar kuliah, ada berapa puluh dosen? Nama-nama dosennya siapa? Mata pelajarannya apa? Dan di mana kampusnya? Kalau memang kampusnya disebutkan di suatu daerah, tanya RT RW, benar nggak itu dipakai sebagai ruang kuliah? Yang saya tahu hanya ada satu kampus itu, yaitu yang di Jalan Pemuda. Dan dari situ juga banyak panitra-panitra, staf pengadilan yang kalau itu sah lolos dari sarjana hukum. Ya, jadi Kadif Propam perlu memanggil para penyidik atas laporan polisi atas dugaan ijazah palsu. Apa yang terjadi? Kenapa 6 bulan belum ada tersangka? Padahal ini kasus menarik perhatian masyarakat, sangat menarik perhatian masyarakat, ya, sangat menarik perhatian masyarakat, ya. Ada apa yang terjadi? Gampang sekali. Tanya skripsinya apa, judulnya apa, pembimbingnya siapa, waktu ujian kapan. Tanya nama-nama dosen. Dan yang menarik lagi, ada di podcastnya Kuah-Kuah, si Kuya-Kuya, ada satu orang yang mengaku dari tempat itu juga beli ijazah 25 juta. Nggak pernah kuliah, tapi nilainya AB terus. Bahkan dia nggak pernah datang ke Jakarta, nggak pernah lihat kampusnya, dia dapat tiba-tiba ijazah sarjana hukum. Itu sudah terang-terangan oleh Kuya-Kuya dipublis di podcast. Mohon Bapak Kapolri Kadif Propam menanyakan hal ini kepada penyidik atas laporan polisi dari berbagai orang terhadap Rasman Nasution. Oke. Jangan ya. Bang, Apalagi? ini juga Rasman, iya bang, sebelumnya. dia sempat nyinggung anak abang yang si Frit Oke, soal itu. Ibnu Khaldun itu Iya. hanya satu yang sah, yang di Jalan Pemuda. Bahkan aspri saya nomor 1 pun lulus dari sana, Beni. Iya. Dan sudah ratusan orang pengadilan lulus dari sana. Jadi saya itu karena kebanyakan uang, anak saya itu selalu kuliah di London, tapi kuliah juga di sini. Oke. Rangkap dua, bukan kebanyakan uang sih, karena aku pengen mereka Pendidikannya. dan bersamaan gitu. Iya. Jadi kalau Frank, dia kuliah hukum di London, tapi juga kuliah hukum di yang apa? Yang di Tanjung Priok, bukan? DB ya? Apa? Sih namanya. Ada kampus di situ, sah, ya, ya. Tanjung Priok, Ya, ada kampusnya di situ, ya. Jadi apa? Di Sakti nggak di Grogol, di Grogol, Jayabaya, Budi Luhur, Jayabaya. Tanjung Priok. Di Jakarta Utara, bukan Tanjung Priok. Di universitas. Ini beda lagi, Karena Rasman itu bukan lulusan, ijazahnya itu bukan dari Ibnu Khaldun yang Jalan Pemuda. Iya. Itu loh. Kalau yang Jalan Pemuda itu sampai sekarang ada kampusnya ada. Coba kau tiap sore ke sana. Iya. Staf polisi, staf kejaksaan, staf polisi ada ratusan dia di sana. Aspri saya nomor 1 pun lulus dari sana. Karena dia dulu insinyur, gitu loh. Nah, jadi 3 anak saya itu, dengarin dulu, 3 anak saya itu sambil kuliah di London selalu kuliah di sini. Bahkan anak sulung saya yang pertama pernah saya bayar satu kelas semuanya, aku yang bayar. Ya, semua pegawai saya ikutkan kuliah agar cukup untuk kelas gitu loh, aku yang bayar. Ya, Felicia juga begitu, saya bayar teman-temannya untuk kuliah agar memenuhi syarat, ya. Jadi setiap dia libur dari London langsung kuliah. Setiap libur apapun langsung kuliah. Sama juga Pris juga begitu. Tiga-tiganya memang begitu. Jadi berjalan terus saya bikin. Di sana itu kan kalau libur di Eropa itu kan kuliah kan bisa 2 bulan. Libur sama Desember 1 bulan. Bahkan kalau ada ujian terbang dari London untuk ujian di sini. Karena aku punya duit, aku nggak pakai mobil bekas, jam palsu. Oke. Jadi kita tahu. Jadi memang benar. Jadi semua terdaftar di Dikti. Penyeberi kok nggak ada perasaan. Mayoritas
Ini karena sudah lama gue lupa nih. Yang gue ingat cuma ini lokal dulu. Tanjung Priok gimana? Kontranya bang. Ada itu. Apa sayang? Kampusnya Felicia apa namanya apa sih? Siap. Apa? Untak 17 Agustus. Yang di Tanjung Utara. Oh, iya 17 Untak 17 Agustus ya. Salah ya maksud perasa. Aku pernah jadi dosen malah di sana. Oke, yang 17 Agustus ya, Jadi tahu. 3 anak saya itu Sampai ditelepon. sambil kuliah di London Fakultas Hukum, kuliah juga di sini, waktunya hampir bersamaan. Karena apa? Karena agar bisa praktek hukum di Indonesia tidak cukup ijazah luar negeri, harus ada SH lokal. Makanya saya bikin mereka kuliah. Ini ada cerita menarik nih. Anda akan tertarik soal cerita ini. Nah bang, apa bang? Saya pernah anak saya pulang dari London Desember. Dia bilang, "Pak, bulan ini saya nggak usah kuliah dulu." Karena kan saya mau liburan. Maksudnya kuliah lokal di Fakultas Hukum di sini di Untak. Saya bilang enggak, saya udah bayar. Saya bilang, saya paksa dia harus kuliah. Akhirnya selama dia kuliah 1 bulan Desember di sini di Untak, karena saya udah bayar, dia ngediamin aku. Gua nggak ditekor, marah kan? Pas mau pulang ke London, tiba-tiba dia telepon, "Pak, aku udah mau pulang besok ke London, kita makan malam ya." Itu kan keluarga harmonis. Ternyata, lu tahu nggak apa yang terjadi? Untuk malam itu aku udah janji makan sama artis yang di Cibubur. Ya. Pas saat saya waktu itu lagi menemui klien saya Nasarudin perkara korupsi Iya. di Salemba. Iya. Saya waktu itu datang ke sana sama siapa? Elsa Sarip, sama ada pengacara yang DPR. Aku tanya sama Nasarudin sama yang hadir semua. Gue pusing nih, gue bilang, gue milih mana nih? Makan malam sama anak, Apa artis? makan malam sama artisku itu, gitu kan? Terus semuanya tiba-tiba ngomong, "Kur, milih anak." Makan malam udah disediakan di Cibubur. Dan akhirnya gue milih makan sama anak karena dia habis kuliah di Untak. Entah apa yang terjadi, nggak lama sesudah itu aku dilaporin di Polda Metro Jaya. Oke. Ya. Bang, tapi terakhir nih, akan siap jadi pengacara Norma? Iya. Bilang balik udah Dia meyakinkan. Udah. siap lah. Siap. Ya. Jadi yang ngomong. Jadi Ibnu Khaldun yang di Jalan Pemuda itu adalah kampus yang sah, sah, dan ratusan di sana orang pengajian lulus dari sana. Dan anak saya 1 lulus dari sana, 2 lagi dari Untak. Tapi itu hanya universitas keduanya, kalau utamanya di London. Ya. Oke bang. Oke bang. Udah ya. Yogi, Udah. Semuanya. belum? Oke bang, langsung aja bang, kemarin kan Norma katanya datang ke sini. Iya. Seperti apa sih? Jadi Norma Oke, Pak. kemarin datang ke sini konsultasi, menceritakan masalah keluarganya. Dia sudah cerai talak sama suaminya. Oke, sudah cerai talak. Ya. Di dalam gugatan cerainya sih dikasih alasannya berbagai alasan, tapi yang dipakai oleh hakim kan cuma satu, yaitu pertengkaran terus menerus. Karena itu yang diakui oleh undang-undang perkawinan kan. Oke. Saya tanya mengenai alasan lain-lain, mengenai pabrik tetap diambil walaupun produknya sudah dapat. Ya, dia bilang karena itu kalau dia bikin pengaduan polisi, maka mau tidak mau ibunya harus jadi terlapor. Makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terhadap suaminya maupun terhadap ibunya, mantan suaminya maupun ibunya. Dia belum buat laporan polisi karena dia merasa itu masih ibunya.
Tapi dia sudah, katanya dia sudah tinggal sama bapaknya, sudah bisa tinggal, bapaknya pun sudah bisa tinggal sama ibunya. Nah, mengenai detail apa sebenarnya kejadian, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan, tapi ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa maupun oleh siapa? RT RW sama suaminya juga mengenai apa kejadian waktu ditemukan ada sesuatu. Ya, tapi ngomong detail itu saya nggak mau ngomong. Ya, kalau mau ini ada nomornya si Norma. Nah, udah kasih kemarin kan? Tanya langsung ke dia. Perjanjiannya apa bang? Itu aja. Hah? Perjanjiannya apa? Katanya ada uang yang... Iya, kabarnya ada uang damai bang sebelum ini terjadi di Dia nggak bilang ada uang damai. Dia hanya bilang bahwa dia tidak mau membuat laporan polisi tentang dugaan karena dia tetap merasa bahwa itu adalah ibunya. Ini kan normal kabarnya dilaporkan oleh mantan suaminya ini di Polda Banten bang. Saya dengar ada laporan polisi sekarang, ada dia ada dugaan menyebarkan pencemaran nama baik atau apa itu, tapi masih belum pasti. Karena dia belum pernah dipanggil. Jadi saya bilang sama si Norma, kalau nanti benar kau dilaporkan polisi oleh suami atas beredarnya berita-berita tersebut, ya mungkin kau juga bikin laporan polisi. Kan nggak enak. Oh, cuma diserang melulu juga, ya kan gitu. Dia lagi mikir, ya, dia lagi mikir. Tapi mengenai detailnya antara enaknya pabrik atau produk pabrik, tanya dia deh. Itu tahu enaknya. Bang, adanya pemerasan dan seperti apa bang? Iya. Dia nggak bicara pemerasan kemarin. Dia nggak bicara pemerasan. Tidak adanya bukti seperti apa bang? Apanya? Tidak adanya bukti ketika dia dilaporkan. Tanya kepala desa, ada surat yang ditandatangani pernyataan bersama. Jelaskan di situ menjadi aja. Aku nggak dalam posisi menjelaskan apa, walaupun saya ada kopinya. Ya, lebih bagus tanyakan Norma langsung. Ada surat pernyataan, bahkan suaminya juga tanda tangan. Tapi saya tidak dalam posisi apa isi pernyataan itu, karena sepertinya itu sudah pernyataan juga saya sudah gitu loh. Bang, kalau misalnya Norma nanti membuat aduan bang, akhirnya kira-kira Bang Hotman akan Membantu. mendampingi nggak bang? Ya jangan senang hati. Ya kemarin kan malah saya tanya gimana, dia bilang karena kalau dia buat laporan harus dua, ya, dan dia nggak mau melaporkan. Itu kan ibu kandung saya, dia masih belum tega. Berarti belum bisa jadi lawyer abang ya? Belum konsultasi. Kalau di Coffee John itu kan memang konsultasi secara hal-hal yang viral kan. Tapi dia udah kasih saya bukti-buktinya. Karena dia juga belum dipanggil polisi atas laporan terhadap dirinya. Sekarang dia bilang dia tinggal sama bapaknya. Sudah tidak serumah lagi dengan ibunya. Yang mengenai kejadian detailnya yang pabrik dan produk pabrik ya tanya sama dia lah. Ya. Apalagi bang yang dikonsultasi sama Norma ke abang? Ya kan saya tanya buktinya. Dia bilang itu yang warga dan kepala desa. Warga dan kepala desa. Itu ada surat pernyataannya ditandatangani oleh kepala desanya juga, bahkan suaminya ditandatangan waktu itu. Tapi isinya saya nggak mau ngomong. Biarkan Norma langsung yang ngomong. Nomor handphonenya ada di kalau mau. Bang, jika Norma nanti ngelaporin bang, itu nanti kena pasalnya apa ya? Penghinaan kah atau bagaimana bang? Yang lu tahu sendiri apa? Itu lu nggak tahu. Jadi bilangin pabrik sama. Berarti abang juga udah kasih tahu bang langkah-langkah hukumnya seperti apa? Udah kasih tahu gimana langkah-langkah hukumnya seperti apa kalau misalkan dia udah mau melaporkan? Iya. Kalau dia dilaporkan pencemaran nama baik, saya nggak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa. Jadi yang menyebarkan kok bisa bocor siapa? Nah, itu saya tanya sama dia. Tapi pencemaran nama baik itu sesuai dengan SK
bersama Kapolri, Menkominfo sama Jaksa Agung, pencemaran nama baik akan gugur kalau si terlapor bisa membuktikan bahwa berita yang beredar itu benar. Itu teori hukumnya begitu. Jadi saya melihat bahwa Norma nggak terlalu khawatir lah kalaupun dia dilaporkan oleh suaminya, karena dia mengatakan banyak bukti. Apa isi buktinya? Saya nggak mau ngomong sekarang. Nanti kalian jadi ini masih pagi-pagi soalnya. Apa? Tunggu bilang. Ada surat keterangan kepala desa. Isinya apa? Tanya sama Norman nih. Mobilnya sih ada di gua, tapi gua nggak bawa motornya. Bukti chat itu bisa jadi bukti juga nggak Bang? Banyak chat dia minta maaf. Minta maaf berkali-kali kan. Udah dibilangin Norma aja yang tahu semuanya ceritanya. Memang dia bilang, ini aja dia bilang, kalau saya dilaporkan pencemaran nama baik, dia bilang dia yakin akan bisa menangkis karena dia banyak bukti. Udah, juga dia ada analisa sendiri deh. Bang, Norma saat ketemu abang masih tertekan kah? Iya. Sedih atau seperti apa bang? Apa? Masih tertekan nggak waktu? Kemarin udah ketawa-ketawa, ya kan? Udah ketawa-ketawa, udah nggak tertekan. Ada. Kemarin sih lu nggak datang sih, padahal dia di sini lama. 2 jam. Ya. Dari pagi. Masih ada rasa ketakutan Dari Bang? Pagi-pagi. Dari pagi. Oh, dari pagi. Kayak ada rasa trauma gitu nggak bang? Nggak ada rasa trauma lagi. Mau ini di mana sekarang? Di Tangerang. Jauh banget. Ada ancaman nggak bang? Gua telepon dia berapa lama jadi sini? Gua telepon. Ya bang, ada ancaman nggak? Iya bang, boleh. Dia nggak cerita apa pun ada. Cuma saya tanya sama dia, apakah kamu akan bikin laporan polisi? Saya bilang dia nggak mau. Belum. Karena itu ibunya. Jadi sementara dia masih menunggu. Tapi dia kayaknya sudah dilaporkan ke polisi atas beredarnya berita tersebut. Berarti dia istilahnya masih mikir-mikir untuk melapor. Mikir, ya. Mungkin kalau dia nanti jadi makin serius laporan polisi ada dia, mungkin dia akan ngebalas, bisa aja kan. Karena dia masih belum jelas semuanya, apakah memang dia sudah dilaporin. Memang dia sudah disomasi oleh pengacara suaminya, sudah ada. Iya, Itu surat somasinya, seolah-olah dia membuat keterangan bohong dan itulah, seolah-olah itu yang viral itu nggak benar katanya. Padahal itu ada buktinya semua. Nah, gimana dia? Belum diangkat pak. Ya? Belum diangkat. Terus satu lagi yang pemerkosaan, Yang yang dilahat seorang siswa gadis umur 16 tahun diperkosa 3 orang di kamar kos, digilir pergantian satu-satu, ya sampai 3. Ya. Kemudian di hari kedua ada lagi satu laki yang ternyata laki itu adalah umur 18 yang menyediakan, dia yang punya kamar kos ini, dia yang menyewa kamar kos. Di hari kedua si cewek ini disuruh buka dadanya, terus diraba-daba katanya, dan difotoin, ya. Yang sudah divonis yang baru yang 3 orang umur 17. Cuma hukumannya cuma 10 bulan penjara. Padahal kan menurut undang-undang peradilan anak harusnya bisa ancaman maksimumnya 15 tahun penjara. Dan kalaupun dikurangi gara-gara masih di bawah umur, kurangi sepertiga ya, sepertiga masih tetap bertahun-tahun. Tapi ini kok kenapa tuntutannya sangat ringan gitu loh, ya, sangat ringan. Dan yang masalahnya adalah ini kan sudah keluar vonis pengadilan dan takutnya jaksa tidak banding karena menurut undang-undang waktu banding itu hanya 7 hari kalender, sementara udah keluar putusan tanggal 3. Jadi benar-benar sangat sensitif ini. Diminta semua warga agar menghimbau kepada Jaksa Agung agar perintahkan kepada Kejari Lahat untuk segera mengajukan banding.
Seorang gadis masih muda beliau digilir 3 orang diperkosa. Dan yang satu lagi yang menyediakan kamar kosa dipakai tempat pemerkosaan dan juga meraba-raba buat dada si cewek sampai hari ini belum dijadikan tersangka. Ya, itu aja. Nah, normal belum. Tapi Bang, kalau misalkan melihat dari sisinya ibunya Norma, dia juga bisa jadi ini nggak sih Bang? Melihat dari sisi ibunya Norma, Kenapa? sebenarnya bisa juga nanti akan masuk dalam, Apanya? Bisa masuk. bisa ranah masuk hukum juga nggak sih, atau jadi tersangka juga ibunya? Siapa? Bisa jadi tersangka juga nggak sih si ibunya Norma? Bisa nggak sih Bang? Kan saya bilang kalau si Norma mengeluarkan bukti itu ceritanya bisa jadi lain. Cuma Normanya nggak mau. Belum mau Bang sampai saat Belum mau. ini. Kan sudah ada surat keterangan kepala desa, semua ada. Walaupun sudah diserang kan, tapi masih Dia bilang tetap itu ibu saya, masih saya belum siap ke arah sana. Jadi mungkin tunggu dulu sampai nanti dia merasakan dipanggil polisi atas laporan suaminya, mungkin baru dia bereaksi kan itu. Tapi dia cerita nggak ibunya gimana ya, dia cerita nggak soal si ibunya juga, apakah ada dendam juga ke dianya atau dianya juga ikut diserang juga sama ibunya, ada nggak? Nah, dia nanti sana. Ya. masih ada ancaman nggak sih Bang dari Norma? Sampai sekarang nggak ada, dia bilang nggak ada. Dia kemarin normal, tenang aja. Cuma dia nggak mau aja, nggak mau melaporkan ibunya. Karena itu kalau dilaporkan nggak bisa 1 orang, harus 2 orang. Nggak bisa hanya lapor suami. Bang, banyak juga nih komen pas abang ngeposting sama Norma kemarin, terus banyak komentarnya juga kayak, wah mantan suaminya sama lawyer bakal ketar-ketir nih gini karena Norma Iya, lawan abang. Gimana tanggapannya? Ya bisa benar, tapi kan kuncinya kan di tangan Norma. Kalau Normanya nggak mau action, gue bisa apa? Ya kan kemarin bolak-balik saya tanya, dia bilang tunggu dulu. Ya, itu aja. Kalau laporan suaminya itu saya nggak melihat terlalu bahaya. Ya, terlalu bahaya, nggak masalah. Tapi mungkin paling repot, tapi nggak terlalu serius. Berarti ada kemungkinan damai dong Bang antara mereka bertiga. Maksudnya Kalau di cooling sekarang down. ini saya melihat si Normanya dengan dia tidak mau bergerak, tidak mau ambil tindakan hukum, sepertinya akan Bisa jadi. isunya bisa hilang begitu aja. Iya. Tidak ada perdamaian, tidak ada hilang gitu aja mungkin. Masing-masing menempuh hidup masing-masing, ya udah. Bang, selain kemarin tuh konsultasi masalah hukum Bang, Normanya ada mungkin curhatan dari Norma tentang kondisi sendiri nggak sih Bang? Kemarin Kemarin nggak ada kan? Nggak ada, dia normal. Dia udah terima, dia udah pisah rumah sama ibunya. Ibunya juga sudah pisah rumah sama, tinggal di rumah berbeda sama bapaknya. Jadi dia ikut bapaknya sekarang. Ibunya di rumah terpisah. Dia bilang tetap dia ibu saya nggak berani lapor. Saya belum siap. Dia bilang saya belum siap untuk laporin ibu saya, itu kata dia. Ada komunikasi Norma dengan ibunya nggak Bang? Aku kan nanya detail begitu Lu makanya di nomor teleponnya ini ada nih. Selanjutnya bakal gimana Bang? Normanya nanti akan kembali lagi kan? Maksudnya nanti akan pertemuan lagi sama Abang? Kalau dia dipanggil polisi, ya mungkin dia akan datang ke sini. Oke. Karena saya tanya kemarin, lebih baik daripada kau diserang, mendingan juga ambil tindakan hukum. Ya iya, saya pikirkan dulu karena dia juga belum pasti apakah akan dipanggil oleh polisi, apakah benar laporan polisinya atas laporan suaminya dugaan pencemaran nama baik. Dia juga belum yakin, tapi sepertinya sih kita cek kemarin sepertinya sudah ada laporan polisi sepertinya. Tapi kita hanya pasti kalau sudah ada panggilan kan. Nah, kalau dia sudah ada panggilan, baru kita lihat nanti reaksi Norma. Apakah dia akhirnya akan membuka semua tabir viral pabrik dan produk pabrik itu. Kalau benar itu ada ya, aku sendiri nggak berani mengatakan, aku sendiri tidak berani mengatakan bahwa cerita viral pabrik dan produk pabrik itu benar atau tidak, hanya Norma yang bisa bicara atas itu. Ya, tapi memang dia udah kasih saya bukti-bukti yang lain dan saya nggak mau buka juga berita itu. Karena dia nggak mau lapor ibunya. Kalau dia nggak mau lapor ibunya, mana berani gua ngomong? Iya. Ya kan? Tapi menurut Abang bukti yang
cukup kuat nggak bang untuk mengalahkan lawan ini bang? Hotman Paris kalau sudah menilai sesuatu, you udah tahu lah. You know Saya lah. nggak berani ngomong langsung gitu, nggak mau ngomong. Orangnya sendiri nggak mau, gimana bro? Ya, itu. Tapi bang, memang dia sudah tenang. Udah Ya tenang. sudah tenang. Ya, saya bilang kau sering-sering aja ke sini. Di sini banyak duda, tapi emang banyak duda bokek nggak apa-apa. Oke. Oke. Terima kasih. Apa lagi? Cabut ya? Iya. Lo mau cabut? Bawa. Ya, saya siap menjadi lawyer pengacaranya Norma kalau akhirnya persoalan ini siap kerana hukum. Apakah atas laporan suaminya atau apakah kemudian hari Norma akhirnya akan membuat laporan polisi atas berita dugaan tentang adanya berita viral tentang pabrik dan produk pabrik. Bang, alasan Bang Hotman menerima dia sebagai calonnya bahwa abang sebagai lawyer itu apa? Di Kopi Joni itu memang spesialisasi khusus berita-berita yang viral, yang benar-benar di luar logika hukum gitu loh. Ya, Kak, yang boleh benar-benar minta nomornya Norma nggak? Indonesia. Itu memang sini. Ya. Berarti alasannya abang Bisa. Mungkin merangkul dia. Saya nggak merangkul dia, belum pernah orangnya. Maksudnya jadi lawyernya abang gitu apa? Ya karena Kasihan itu. ya, pertama tentu saya merasa kalau itu benar ya berita itu ya. Kalau benar berita tentang pabrik dan produk pabrik itu, ya, saya tertarik banget karena itu pertama saya kasihan sama dia. Thank you. Betapa dia berdiri pada saat pengantenan gitu loh. Lu kebayang gak sih sakitnya perasaan wanita kalau itu benar? Gitu loh. Itu yang bikin saya tertarik gitu loh. Bang, tadi abang masih merahasiakan beberapa bukti gitu bang. Masih yakin dengan omongan itu. Apa sih bang yang bikin abang? Namanya rahasia ya rahasia dong. Namanya juga udah. Maksudnya dari Kenapa saya rahasiakan? Karena Belum. Normanya sendiri belum mau membukanya. Itu kalau Normanya nggak mau buka, hak apa saya untuk membuka gitu loh? Nggak boleh, itu melanggar kode etik loh. keyakinan abang untuk menang kalau seandainya mereka ketepuan bang. Abang yang memegang dari seorang ini. Ya, aku sih selalu yakin menang. Iya. Yakin kan belum tentu berhasil. Tapi pasti menang ya bang. Karena kan banyak yang mengatakan bahwa kalau udah dipegang sama Hotman Paris semua bakalan Bukan, kalau saya pegang langsung loh substansi hukumnya terang benderang itu yang paling utama. Ya. Dan yang kedua langsung menarik perhatian seluruh pejabat negeri ini sehingga tidak ada yang berkurang resiko klien saya itu jadi dipermainkan gitu. Itu salah satu kelebihannya Kopi Joni Hotman 911. Bang, apa sih yang mau abang sampaikan dari viralnya kasus ini bisa dibilang aib keluarga gitu? Ya sangat menarik lah, ini kan benar-benar menarik. Kebetulan kan saya paling Iya, gue juga pengen. Iya, pengen. Soalnya keluarganya sangat udah mulai menarik. Apa berdatangan itu dan benar berita menarik? Ini tanggapan kan? Bayangkan Apa sih coba, tanggapannya tuh? Gue belum kalau tahu itu sih. benar, bisa Baca bikin novel tanggapannya itu. tuh. Emang siapa sih bang? Kalau Iya, itu juga pernah ketiga tuh, ibu sama yang ngomong. dia baru sekali nih bang kasus yang abang Baru sekali ini, makanya menarik dan Gue juga yang menariknya itu malah dia duluan disomasi sama suaminya gitu. Itu yang menarik. Malah suaminya sudah nunjuk pengacara, sudah somasi dia. Jadi sudah jatuh ditimpa tangga pula gitu loh. Ya. Oke. itu dia memegang walaupun Bola-balik bilang siap kan? tanpa bayaran. Emang gua minta bayaran di sini. Oke. Bayar dari sana. Iya. Bang, Pesan buat Norma bang terakhir. Halo Norma, oke. Saya menghargai keputusanmu untuk tidak membuat laporan polisi terhadap ibumu. Itu adalah hak kamu. Karena biar bagaimanapun memang dia adalah ibumu. Tapi kalau memang suatu waktu pada akhirnya kau butuh pengacara, kalau kau merasa terdesak, I'm here, Hotman 911. oke. Bang,
Bang ikutin kasusnya Tiko nggak bang? Enggak. Oke. Enggak. Ya bang, terakhir bang. Bang update kasusnya Rasman dong bang. Sudah sampai mana bang? Hah? Rasman. Gimana bang? Sudah sampai mana nih bang? Di Jangan mau deh kayak. Ya benar bang, benar. Oke boleh. Kali ikut video ya. Iya bang. Kan udah lama nih bang. Turun. Ya benar bang, benar. Oke. Ayo. Oke. Ada dua hal Ya, oke. ya terkait laporan saya terhadap Rasman Nasution tentang pencemaran nama baik sudah naik ke tingkat penyidikan. Woi. Harusnya dia sudah diperiksa.